Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2421. Melawan Raja Surgawi. Blue North King mengulurkan cabang zaitun ke arah Ling Han. Jika ini di luar, pasti akan ada banyak orang yang akan menertawakan Raja Biru Utara karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sebagai Raja Surgawi surga pertama, dia sebenarnya ingin merekrut Grandmaster bintang 5. Apakah dia tidak takut bahwa tamu itu akan terlalu kuat sampai-sampai menggertak tuan rumah? Tetapi di tempat ini, bahkan Raja Surgawi terkuat hanya berada di surga ketiga, yang secara tidak kentara telah menurunkan status Grandmaster bintang 5 secara signifikan. Oleh karena itu, usaha perekrutan Raja Biru Utara ini sepertinya tidak terlalu mendadak. Ling Han tersenyum. Terima kasih atas perhatian Anda, Brother Blue North. Namun, saya hanya di sini demi menjadi Raja Surgawi, dan tidak punya niat untuk tinggal terlalu lama di jalan surgawi. Selama dia telah berjalan di jalan surgawi, dia juga akan menjadi Raja Surgawi surga pertama, dan ditambah dengan label Grandmaster bintang 5, dia pasti akan jauh lebih kuat daripada Raja Biru Utara. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk menjadi rendah hati di depan yang terakhir. Selain itu, kekuatannya saat ini juga sangat dekat dengan tingkat Raja Surgawi. Jika mereka benar-benar berkelahi, tidak pasti siapa yang akan menang di antara mereka berdua. Raja Biru Utara tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Tidak ada Grandmaster bintang 5 di jalur surgawi. Oleh karena itu, fakta bahwa Grandmaster bintang 5 setara dengan Raja Surgawi hanyalah mitos bagi mereka. Dan sekarang tingkat asal ascending yang langsung memanggilnya sebagai Brother Blue North, menyebabkan perasaan tidak senang muncul di hatinya. Jantung. Ini adalah jalan surgawi. Tidak peduli seberapa bagus latar belakangmu di luar, itu tidak berguna. Tidak mungkin mereka bisa ikut campur di sini. Namun, sebagai Raja Surgawi, dia secara alami bukanlah orang yang mudah menunjukkan emosi. Oleh karena itu, dia menyatakan dengan datar, "Baiklah, karena ambisi Grandmaster Ling tidak terletak di sini, saya juga tidak akan memaksakan masalah ini." Dia berhenti sebentar. Namun, pohon surgawi ini pada akhirnya milik garis Blue North. Karena Grandmaster Ling tertarik, saya tentu tidak akan menolak untuk berpisah dengannya. Saya akan memberikan salah satu buah pada Grandmaster Ling kalau begitu. Dia hanya menyebutkan memberi satu hadiah kepada Ling Han, tetapi untuk 4 sisanya, persetujuannya harus diperoleh. Ling Han tidak takut dan tidak mundur ketika dia bertanya, bukankah semua harta alam hanya dapat diperoleh oleh mereka yang memiliki kekuatan dan kekayaan untuk mendapatkannya? Ketika semua orang mendengar ini, jantung mereka berdegup kencang. Apakah Ling Han berencana untuk secara terbuka melawan Raja Biru Utara, bahkan di luar, di mana status Grandmaster bintang 5 dihormati? Rasa hormat terhadap mereka masih diberikan oleh para pembudidaya. Misalnya, Raja Surgawi akan sopan dan hormat, tapi itu hanya di permukaan. Jika ada Grandmaster bintang 5 yang benar-benar bertindak terlalu jauh, Raja Surgawi masih bisa mengabaikan mereka. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang diperintah oleh para pembudidaya, ini adalah jalan surgawi. Raja Surgawi surga pertama adalah eksistensi yang sangat kuat. Dan Ling Han benar-benar berani membantah Raja Biru Utara secara langsung. Ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang mendengarkan. Mari kita begini saja. Jika Raja Utara Biru benar-benar membunuh Ling Han, lihat saja Raja Surgawi dari jalan surgawi apa yang akan datang dan membuat masalah bagi Raja Utara Biru demi Grandmaster bintang 5 yang sudah mati. Tidak satu pun. Orang ini benar-benar memperlakukan jalan surgawi seperti alam surgawi. Label Grandmaster bintang 5 tidak berguna di jalur surgawi. Semua orang luar menggelengkan kepala, sementara orang-orang dari garis Blue North tampak marah. Bahkan Shen Hao tampak muram. Blue North King adalah orang yang sangat halus.
Dia tidak berubah bahkan setelah disangkal seperti ini, dan hanya menatap Ling Han dengan dingin, berkata, "Anak muda, kamu sangat luar biasa. Pada usia yang begitu muda, Anda telah memperoleh pencapaian yang begitu produktif dalam alkimia, dan juga sulit untuk menemukan rekan yang dapat menandingi Anda dalam kultivasi. Di masa depan, Anda pasti akan mencapai prestasi yang lebih besar. Namun, jika Anda terlalu keras kepala, Anda akan mudah patah. Jika Anda menunjukkan terlalu banyak keahlian Anda juga tidak akan bisa hidup sampai saat itu." Ini adalah ancaman dari Raja Surgawi. Tekanan yang menakutkan menyebar, dan semua orang merasakan jantung mereka menyempit, yang merupakan perasaan mengerikan yang tak terlukiskan. Namun Ling Han tidak peduli. Kekuatan fisiknya sebenarnya dekat dengan tingkat Raja Surgawi. Ini hanyalah aura belaka, dan dia ingin menekannya hanya dengan itu. "Saya masih memegang teguh kata-kata saya. Semua harta alam akan diperoleh melalui takdir," katanya, tidak budak atau sombong. Blue North King terkekeh, namun mengulurkan tangan kanannya, dan meraih Ling Han di udara. Source Power merangsang peraturan, berubah menjadi tangan emas raksasa. Beberapa segel berkedip untuk hidup. Ini adalah manifestasi dari Dao Langit dan Bumi. Seorang Raja Surgawi telah pindah. Dipengaruhi oleh sedikit gelombang kejut, bahkan langit bergetar, seolah-olah dunia ini akan runtuh. Ekspresi Ling Han tetap tidak berubah. Di matanya, Raja Surgawi surga pertama benar-benar tidak berharga. Dia telah membantai banyak dari mereka, dan itu tidak hanya sekali, tetapi 3 kali, dan Raja Surgawi terkuat di antara mereka bahkan telah mencapai surga kelima. Ling Han melepaskan Fist of Fury, dan menyalurkan kekuatan mengerikan di tubuhnya. Serangannya akan diluncurkan dengan pikirannya. Peng, sebuah tinju melesat dengan marah, menyerang ke arah tangan emas raksasa itu. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua ternganga heran. Ini seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Seorang Ascending Origin Tier belaka sebenarnya ingin berbenturan langsung dengan Raja Surgawi. Seberapa banyak dia melebih-lebihkan dirinya sendiri? "Kamu mencari kematian." Wanita berpakaian merah dan yang lainnya semuanya menyatakan dengan dingin, terutama wanita berpakaian merah. Dia telah menderita kerugian yang terlalu besar. Dia tidak mungkin memulihkan rambut hitamnya, dan ada juga banyak kerutan di wajahnya sekarang. Jadi kebenciannya terhadap Ling Han dan kelompoknya secara alami sangat dalam. Orang luar juga menggelengkan kepala. Sepertinya alam surgawi timur akan kembali ke keadaan ketika mereka tidak memiliki Grandmaster bintang 5 mulai sekarang dan seterusnya. Peng, tepat ketika semua orang menghibur berbagai pemikiran, Ling Han dan Raja Biru Utara akhirnya bentrok. Embusan angin yang menakutkan bersiul. Ini adalah bentrokan kekuatan terkuat dari alam surgawi tingkat yang mulia telah melampaui kisaran peraturan. Jadi itu tidak dihitung. Cahaya tanpa batas menyilaukan. Dan semua orang merasa seperti mereka telah menjadi buta. Mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas, tetapi telinga mereka dipenuhi dengan hiruk-pikuk, menunjukkan betapa mengerikannya bentrokan itu sekarang. Tetapi setelah beberapa saat, bahkan telinga mereka kehilangan pendengaran, dan mereka tidak bisa lagi mendengar apapun, karena keributan ini terlalu menakutkan, dan telah melampaui batas yang bisa mereka tanggung. Semua orang berdarah dari 7 lubang mereka, dan merasakan jantung mereka berdetak seperti drum, hampir meledak. Kebanyakan orang hanya merasa tidak nyaman, tetapi ada juga beberapa terbatas yang menunjukkan ekspresi shock yang tak terlukiskan. Seorang Raja Surgawi sudah bergerak, jadi bukankah Ling Han seharusnya dikalahkan dalam sekejap? Apakah itu ditangkap hidup-hidup atau dibunuh? Itu pasti hanya masalah satu gerakan. Namun sekarang keributan belum berakhir. Pertempuran masih berlanjut. Jadi apa artinya itu? Raja Biru Utara belum mengalahkan Ling Han. Bagaimana ini mungkin? Itu hanya tingkat asal Ascending belaka. Dan bahkan jika dia memegang status Grandmaster bintang 5, dan Raja Surgawi harus sopan dan hormat, itu pasti tidak berarti bahwa kekuatannya benar-benar mampu membuatnya menjadi setara dengan Raja Surgawi. Setidaknya 15 menit kemudian, semua orang merasa bahwa tekanan yang menakutkan telah menghilang, dan visibilitas mereka juga perlahan pulih. Pendengaran mereka yang hilang juga membaik. Gumpalan debu yang memenuhi langit menyebar, memperlihatkan dua sosok yang saling berhadapan, lengan disilangkan di belakang punggung mereka.
Raja Biru Utara, dan juga Ling Han terkesiap. Ketika mereka melihat ini, semua orang tercengang, dan bahkan ingin memegang kepala mereka dengan kedua tangan, berteriak bahwa ini tidak mungkin. Untuk tingkat asal naik untuk melawan Raja Surgawi benar-benar konyol. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan bahkan dalam mimpi, namun telah terjadi dalam kenyataan sekarang. Siapa yang bisa mempercayai mata mereka? Mataku pasti kabur. Ini tidak mungkin terjadi. Itu palsu, itu semua palsu. Setelah beberapa saat hening, gelombang suara tsunami muncul. Semua orang terdiam, dan sepertinya mereka berharap seseorang dapat memberitahu mereka bahwa semua ini hanyalah mimpi. Wanita berpakaian merah itu tercengang. Dia benar-benar menyinggung elit semacam ini. Jika Ling Han benar-benar ingin membunuhnya, lalu apa yang bahkan bisa dilakukan oleh Raja Biru Utara? Yang pertama, tidak takut sama sekali. Baru sekarang Shen Hao tahu apa sebenarnya yang dimaksud Ling Han dengan mengatakan bahwa mereka sudah siap. Kekuatannya cukup kuat untuk menandingi Raja Surgawi, jadi dia secara alami tidak takut. Kekuatanmu sangat kuat, Blue North King berkata, nadanya masih tenang, tetapi membawa rasa penasaran yang kuat. Chapter 2422. Serangan hebat dari Raja Surgawi. Yang lain hanya tahu bahwa Ling Han sangat kuat dan bisa menandingi Raja Surgawi. Namun Raja Utara Biru tahu bahwa meskipun Ling Han memang kuat, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara kecakapan pertempurannya dan kemampuannya sendiri. Kecakapan pertempuran Ling Han baru saja menyentuh garis Raja Surgawi surga pertama, sementara Raja Biru Utara telah berkultivasi selama bertahun-tahun di surga pertama. Sekarang, dia sudah berada di tahap akhir First Heaven, jadi kekuatan pertempurannya secara alami jauh melebihi yang pertama. Ling Han juga memiliki penilaiannya sendiri. Indeks vitalitas Raja Utara Biru sekitar 5.400 poin, jauh lebih tinggi darinya, tetapi dengan fisiknya yang tangguh, dia benar-benar mampu berbenturan dengannya. Hehe, aku baru saja mendapat keberuntungan yang tidak biasa, kata Ling Han datar. Blue North King secara alami tidak akan mempercayainya. Keberuntungan yang tidak biasa seperti apa yang memungkinkan Ascending Origin Tier memiliki kekuatan yang menandingi Raja Surgawi? Kesadaran menyadarkannya. Kamu pasti salah satu dari bintang raja yang dikabarkan dan mengkonsumsi bumi iblis merah. Itulah mengapa Anda memiliki kecakapan pertempuran semacam ini. Vitality Index of a Monarch Star adalah sekitar 4.500, dan setelah mengkonsumsi Crimson Demonic Earth, ini bisa melonjak langsung ke 4.700. Jika dia terus mengkonsumsinya lebih lanjut, tanpa memperhatikan efek setelahnya, Vitality Index dapat ditingkatkan ke level lebih lanjut, mencapai sekitar 4.800 poin. Meskipun ini belum mencapai tingkat Raja Surgawi, bagaimanapun juga, tidak akan ada celah sebesar itu lagi. Ini adalah kemungkinan yang paling mendekati kebenaran yang dapat dipikirkan oleh Raja Biru Utara. Bagaimanapun, dia hanyalah Raja Surgawi surga pertama. Dia belum memenuhi syarat sama sekali untuk berhubungan dengan kekuatan unik dari langit dan bumi, bahkan jika ada cukup banyak Crimson Demonic Earth di sini. Mengkonsumsi Crimson Demonic Earth sama sekali tidak berpengaruh pada Raja Surgawi, dan ini ditentukan oleh langit dan bumi. Ling Han mengangkat bahu. Apapun yang kamu pikirkan. Dia berhenti. Jika Anda ingin berkelahi, saya bisa menurutinya. Jika tidak, maka jangan jauhkan aku dari urusanku juga. Kata-kata ini sangat tidak sopan. Dia praktis berkata, jika kita tidak akan bertarung, maka tersesat saja. Mata Blue North King tanpa sadar menyipit. Karena dia telah menjadi Raja Surgawi, surga kedua atau bahkan surga ketiga Raja Surgawi tidak berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Niat membunuhnya meningkat saat dia menatap tajam ke arah Ling Han. Jari telunjuknya bergerak sedikit. Pikiran untuk membunuh anak ajaib ini muncul di benaknya dan tidak bisa diabaikan. Pemuda, kamu terlalu sombong, dia menyatakan mengancam. Ling Han tertawa dan menggulung otot-otot lehernya,
mengangkat bahu. Jika Anda ingin berkelahi, mari kita lanjutkan. Jangan mengoceh omong kosong. Seni tubuhnya sangat menakutkan. Dengan gerakannya, itu seperti binatang besar dari zaman primitif telah dihidupkan kembali. Udara bergema, gelombang kekuatan melonjak ke segala arah. Peng, peng, peng. Dimanapun gelombang kekuatan melonjak, semua orang tersandung seolah-olah mereka mabuk, dan cukup banyak yang sudah jatuh ke tanah. Harus diketahui bahwa semua orang yang bisa pergi ke sini harus berada di tingkat asal naik, baru sekarang semua orang memiliki pemahaman yang lebih dalam. Ling Han memang memiliki kekuatan yang bisa menandingi Raja Surgawi, ini terlalu tak terbayangkan. Dia baru saja memulai jalan surgawi, dan sudah memiliki kekuatan tingkat Raja Surgawi. Lalu bagaimana kalau dia membentuk benih surgawi, dan benar-benar menginjakan kaki di tingkat Raja Surgawi? Seberapa kuat dia nantinya? Hanya memikirkan kemungkinan ini menyebabkan napas semua orang menjadi berat. Pria ini telah memulai sebuah era, dan membuat rekor yang mungkin tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh siapapun. Blue North King berpunuk, tangannya membentuk cakar, dan berkedip-kedip dengan kilau keemasan. Dia telah berhasil dao melalui budidaya peraturan logam, dan juga terhubung dengan peraturan logam. Itu berarti dia adalah bagian dari peraturan logam. Ketika dia bergerak, peraturan logam yang tak ada habisnya bergegas menuju dan terjalin di sekelilingnya, berubah menjadi 99 naga emas, sangat kuat dan menunjukkan sepenuhnya bantalan Raja Surgawi. Semua Raja Surgawi dapat menggunakan peraturan itu sendiri, tetapi semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin banyak peraturan yang dapat mereka gunakan, dan tentu saja, semakin besar kekuatan pertempuran mereka. Dan peraturan adalah manifestasi dari kekuatan langit dan bumi, semacam hukum yang mewakili kehendak langit dan bumi. Kemarahan Raja Surgawi akan setara dengan amukan langit dan bumi, yang sangat menakutkan. Semua orang tergeletak di tanah, tetapi selama mereka telah membentuk sepotong benih surgawi, mereka akan mampu menahan tekanan semacam ini. Ling Han tertarik. Meskipun dia telah membantai Raja Surgawi sebelumnya, itu semua dengan meminjamkan kekuatan-kekuatan eksternal. Entah itu kekuatan langit dan bumi dari zona netral atau kekuatan menara hitam yang dilepaskan. Kali ini, apakah dia bisa membantai Raja Surgawi dengan kekuatannya sendiri? Blue North King bergerak, menyerang dengan cakar. Itu membesar tanpa henti, dan seolah-olah cahaya keemasan ini adalah satu-satunya yang tersisa di alam. Ling Han mengeluarkan teriakan perang, dan menggunakan Fist of Fury sekali lagi. Sangat agresif, dia bentrok langsung dengan Blue North King, tidak mundur sedikit pun. Mereka berdua bertarung dengan sengit, dari tanah sampai ke udara. Orang-orang di bawah mereka hanya bisa melihat lampu tak berujung meledak dan berkedip, serta suara keras tanpa henti meledak seperti guntur. Beberapa orang ingin melayang ke udara, dan menonton dari jarak dekat, tetapi menemukan bahwa mereka tidak dapat naik ke udara sama sekali, karena tekanan terpenting milik Ling Han dan Raja Utara Biru memenuhi lingkungan mereka. Jika mereka naik ke udara, mereka akan mengalami cedera parah, dan jika mereka naik lebih jauh, itu akan melawan Raja Surgawi, dan itu secara alami akan mengakibatkan kehancuran total mereka. Di langit, Ling Han menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya, berjuang sepuasnya. Raja Surgawi lebih unggul dalam hal peraturan. Oleh karena itu, Raja Utara Biru dapat mengekstrak sejumlah besar peraturan logam, dan mengisi area tersebut sepenuhnya. Ling Han sama sekali tidak bisa menggunakan regulasi apapun, dan meskipun dia memiliki fisik surgawi, dan dapat menggunakan aliran waktu, dia juga dapat sepenuhnya menghabiskan persediaannya tanpa penambahan dari kekuatan langit dan bumi. Jadi, dalam hal peraturan, Ling Han benar-benar ditekan, tapi ini baik-baik saja. Pertama-tama, dia tidak bertarung dengan bergantung pada kekuatan regulasi. Sebaliknya, tanpa gangguan regulasi, dia bisa memusatkan perhatian penuhnya pada seni tubuh. Setiap pukulan dan tendangan menunjukkan kekuatan-kekuatan fisiknya, memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan semacam ini dengan lebih baik. Semakin lama dia bertarung, semakin kuat dia menjadi. Kadang-kadang, dia akan menggunakan lukanya sendiri untuk ditukar dengan melukai lawannya. Gaya bertarungnya benar-benar tidak masuk akal.
Itu tidak bisa dihindari. Fisiknya terlalu keras. Pada tingkat pertahanan biasa, itu akan setara dengan tingkat terendah dari tingkat Raja Surgawi. Dan begitu dia secara aktif menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, pertahanannya dapat ditingkatkan lebih jauh lagi, sepenuhnya mampu menahan rentetan serangan seorang Raja Surgawi. Bahkan Raja Biru Utara merasa sakit kepala. Dia belum pernah melihat lawan seperti ini, yang terakhir jelas memiliki kecakapan pertempuran tingkat Raja Surgawi, namun menggunakan lukanya sendiri untuk ditukar dengan melukai lawannya, dan bertarung dengan cara yang merusak diri sendiri. Dan apa yang membuatnya merasa lebih tidak berdaya adalah bagaimana pertahanan Ling Han sangat tangguh, benar-benar mampu menahan serangannya secara langsung, jadi setiap kali dia bergerak, dia akan waspada, dan tidak berani maju terlalu dalam. Bagaimana jika Ling Han berhasil mengambil kesempatan untuk main-main, kemudian, memang ada kemungkinan dia akan terluka. Agar Raja Surgawi terluka oleh tingkat asal naik, penghinaan ekstrim macam apa itu? Dan begitu dia waspada ketika dia menyerang, semakin sulit bagi Raja Biru Utara untuk menekan Ling Han. Dia tidak bisa menyelesaikan situasi bahkan setelah waktu yang lama, dan pertempuran masih menemui jalan buntu. Pada awalnya, Blue North King masih berpikir bahwa Ling Han telah mengkonsumsi Crimson Demonic Earth, dan tidak mungkin dia bisa mempertahankan keadaan ini terus-menerus. Tetapi setelah 2 jam bertarung, Ling Han masih bersemangat, dan saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia sedikit kesal. Setelah berjuang begitu lama, dia sebenarnya masih belum berhasil menekan Ling Han. Ini benar-benar memalukan baginya. Bagaimana bocah ini bisa begitu kuat? Hati Raja Biru Utara dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Saat ini, dia bisa yakin bahwa Ling Han tidak mengkonsumsi Crimson Demonic Earth, tetapi menggunakan metode yang berbeda untuk membuat lompatan kecakapan pertempurannya. Hal ini menyebabkan hatinya berdenyut liar saat keinginan tamak yang kuat muncul dalam dirinya. Dia pasti akan mendapatkan teknik rahasia ini, dan itu pasti akan meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Bukan tidak mungkin baginya untuk menekan Raja Surgawi Surga kedua, atau menandingi Raja Surgawi Surga ketiga. Sosok Blue North King berhenti sejenak. Sebuah pohon surgawi terwujud di belakangnya. Dia menggumamkan mantra, dan bulan keemasan muncul dari atas pohon, memancarkan ribuan cahaya dan bayangan emas. Ling Han terkejut. Dia menemukan bahwa tubuhnya tampak membeku, dan dia tidak bisa menggerakkan otot sedikit pun. Blue North King telah merilis langkah yang kuat. Chapter 2423. Pertunjukan kekuatan pedang iblis surgawi. Ling Han berkonsentrasi dan melihat. Cahaya bulan keemasan benar-benar dipenuhi dengan partikel, dan semuanya berwarna keemasan. Partikel emas inilah yang menyebabkan cahaya bulan berubah menjadi emas. Dia memiliki kesadaran fajar. Seharusnya partikel emas ini juga yang membuatnya tidak mampu bergerak. Blue North King mengolah peraturan logam, dan saat ini telah mengubah seluruh area ini menjadi wilayah yang selaras dengan logam. Berada di area ini, Ling Han secara alami tidak bisa bergerak. Ini adalah langkah yang bagus, dan harus kuat. Blue North King secara alami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Dia menerkam, dan mengetuk dengan jari. Sebuah cahaya keemasan melesat keluar, berubah menjadi pedang tajam yang menusuk ke arah dahi Ling Han, berniat menembus pikirannya sendiri. Ling Han tidak takut, senyum muncul di sudut bibirnya. Gulir surga yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan, dan segel tiba-tiba muncul di tubuhnya satu demi satu, memancarkan aura tertinggi yang melampaui peraturan. Peng! Pedang tajam yang dibentuk oleh cahaya keemasan menusuk dahi Ling Han, menciptakan kecemerlangan tanpa akhir dan memaksa Ling Han untuk mundur terus-menerus, namun itu tidak bisa melukainya sedikit pun. Bahkan seorang Raja Surgawi tidak mungkin dapat mempertahankan penyaluran dari jurus hebat seperti itu secara terus-menerus. Cahaya bulan keemasan yang memenuhi langit segera menghilang, dan Ling Han segera memulihkan mobilitasnya. Segera, dia membalas Blue North King dengan pukulannya sendiri. Weng!
Segera, perisai emas terbentuk di depan Blue North King, memblokir serangan ini dari Ling Han. Namun, jejak tinju yang dalam tertinggal di perisai. Perisai itu bergetar dan berubah menjadi pasir keemasan sebelum menghilang. Rambut Blue North King berkibar dan berubah menjadi ribuan anak panah tajam yang melesat ke depan. Ling Han juga tidak mungkin menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan secara terus-menerus. Seketika, dia tertusuk oleh panah, fisiknya terkoyak dan darah surgawi menyembur keluar. Untungnya, panah tidak menembus terlalu dalam dan tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Itu tidak bisa dihindari. Dalam hal kecakapan pertempuran, memang Raja Biru Utara yang lebih unggul. Tapi apakah itu Blue North King atau penonton di bawah? Mereka hanya bisa menonton dengan kaget. Seorang Raja Surgawi telah melepaskan gerakan hebat, dan itu sebenarnya hanya berhasil sedikit melukai Ling Han. Siapa yang tidak akan benar-benar terdiam dan merasa tidak berdaya dalam hal ini? Ling Han menyeringai. Karena kamu telah menggunakan gerakan yang hebat, aku akan menunjukkan salah satu milikku. Tangan kanannya bergetar, dan pedang iblis surgawi sudah dipanggil. Karena menara hitam tidak bisa lagi digunakan, dia telah menyimpan pedang iblis surgawi untuk dipelihara di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun saat ini dia sudah memiliki alat mulia surgawi, bagaimanapun juga, itu masih milik orang lain. Ling Han berencana untuk menempa alat berharga miliknya sendiri. Oleh karena itu, pedang iblis surgawi secara alami menjadi pilihan pertamanya. Selanjutnya, hanya pedang iblis surgawi yang bisa menembus tingkat alat surgawi dan digunakan oleh yang mulia surgawi. Dia yakin pedang iblis surgawi akan menjadi lebih tajam setelah mandi dengan darah Raja Surgawi. Logam surgawi, mata Blue North King sedikit melebar, menunjukkan sedikit keseriusan. Tetapi pada saat yang sama, ada juga kegembiraan dan sedikit kecemburuan. Karena bahkan dia tidak memiliki alat surgawi, namun tingkat asal ascending yang sebenarnya memilikinya, yang membuatnya, Raja Surgawi yang hebat, merasa tidak seimbang secara emosional. Tapi itu baik-baik saja. Selama dia membunuh Ling Han dan mencabut jiwanya, dia akan bisa mendapatkan rahasia bagaimana yang terakhir bisa begitu kuat, dan alat surgawi secara alami akan jatuh ke tangannya juga. Aku akan menjatuhkanmu. Raja Biru Utara bergerak, dan telapak tangan emas turun seperti gunung besar. Ling Han tidak menjawab. Pedangnya tersapu. Pedang Qi menghancurkan langit. Kecakapan pertempurannya sendiri tidak dapat menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Raja Biru Utara. Tetapi itu adalah cerita yang sama sekali berbeda jika dia memiliki alat surgawi di tangan. Ini seperti bagaimana seorang anak berusia 7 tahun hanya akan dipukul jika dia berkelahi dengan orang dewasa. Bahkan jika yang pertama berhasil menyerang lawannya, itu juga tidak akan terlalu menyakitkan. Tapi bagaimana jika anak ini menggenggam pedang tajam di tangannya, maka bahkan orang dewasa pun harus waspada dan berhati-hati. Begitu dia tersentuh oleh pedang tajam itu, kulitnya pasti akan rusak, dan dia akan berdarah. Jika titik vitalnya terkena, bukan tidak mungkin dia bahkan mati. Raja Biru Utara memang sangat waspada, dan hanya bisa membungkus peraturan di tangannya untuk melawan pedang Qi. Tetapi untuk benar-benar berbenturan langsung dengan alat surgawi dengan tangan kosong, itu adalah prestasi yang sama sekali tidak mungkin, dan bahkan Raja Surgawi akan dipotong-potong. Dengan pedang di tangan, Ling Han benar-benar mengubah situasi sepenuhnya. Bahkan dalam bentrokan dengan Raja Surgawi, dia juga tidak dirugikan. Faktanya, sepertinya dia akan berbalik untuk menekan yang terakhir. Ini, semua orang sekali lagi tercengang dan linglung. Mampu hampir menyamai Raja Surgawi sudah merupakan prestasi yang sangat tak terbayangkan. Terlebih lagi ketika dia tampak seperti dia akan berbalik untuk mengalahkan Raja Surgawi sebagai gantinya. Bukankah ini hanya akan membuat mata mereka melotot kaget? Ling Han mengeluarkan teriakan perang. Tangan kanannya memegang pedang dan menggunakan pedang 9 penghancur surga. Sementara tangan kirinya mengepal dan masih menggunakan tinju kemarahan. The Greatest Eternity Everlasting Physique disalurkan. Dia menggunakan efek akselerasi waktu pada dirinya sendiri, dan kecepatannya mulai meledak.
bahkan Ascending Origin Tier tidak mungkin bisa menangkap jejaknya. Ini menyebabkan tingkatan Ascending Origin itu meringkuk. Jika Ling Han ingin membunuh mereka, dia hanya perlu menggunakan kecepatan ekstrim, dan serangan pedang biasa saja sudah cukup untuk memenggal kepala mereka. Lagi pula, bahkan Raja Surgawi tidak berani menghadapi ini secara langsung. Jadi bukankah tingkat asal Ascending akan mati hanya dengan satu serangan? Wanita berpakaian merah dan yang lainnya semua gemetar. Merekalah yang telah memohon dan memohon. Jadi Blue North King telah setuju untuk membantu mereka. Tetapi jika Blue North King dikalahkan atau bahkan terluka parah karena hal ini, mereka pasti harus menanggung kemarahan tak berujung dari Blue North King. Di masa depan, bagaimana Ling Han bisa sekuat ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Apakah masih ada keadilan yang tersisa di dunia ini? Semakin banyak Ling Han bertarung, semakin mahir dia. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia mengeluarkan sedikit Crimson Demonic Earth dengan tangan kirinya, dan mengoleskannya pada Divine Demon Sword. Karena senjata yang diresapi dengan Crimson Demonic Earth bisa menunjukkan kekuatan yang lebih besar, maka apakah itu akan berpengaruh pada Divine Demon Sword? Sayangnya, pedang iblis surgawi masih sama, dan tidak melonjak dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, Blue North King benar-benar ketakutan. Dia mengira Ling Han akan melepaskan beberapa gerakan hebat, namun itu hanya alarm palsu. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi marah dan malu. Seseorang sekuat Raja Surgawi benar-benar mendapat ketakutan dari tingkat asal naik. Bagaimana dia bisa menanggung itu? Dia menyatakan dengan dingin, bumi iblis merah tidak berpengaruh pada kekuatan tingkat Raja Surgawi. Kamu terlalu banyak berpikir, Ling Han memberi oh. Jadi itu masalahnya? Tidak heran dia tidak melihat Blue North King menggunakan Crimson Demonic Earth. Itu bukan karena yang terakhir peduli dengan reputasinya sendiri, tetapi itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Yi, kalau begitu mari kita coba metode lain. Ling Han mengulurkan tangan dan mengeluarkan sesuatu lagi. Tangan kirinya sekarang memegang gulir dimensi itu. Kemudian, dia mengekstrak energi di dalamnya dan menuangkannya ke pedang iblis surgawi. Seketika, guntur tiba-tiba terdengar. Awan gelap menyebar dengan rapat, dengan kilatan petir yang menakutkan di kedalamannya. Seolah-olah langit sedang mengamuk. Saat kesengsaraan surgawi ini terbentuk, itu akan menjadi kesengsaraan yang mulia. Untuk tidak mengatakan bagaimana yang lain panik dan cemas hingga ekstrim, bahkan Raja Biru Utara pun sangat heran. Tingkat teror kesengsaraan surgawi ini telah jauh melampaui levelnya, dan dia bahkan tidak berani membayangkannya. Apakah itu kesengsaraan surga ke-8? Atau kesengsaraan surga ke-9? Ini disebabkan oleh Ling Han? Sebagai Ascending Origin Tier belaka, bagaimana mungkin dia bisa memanggil kesengsaraan surgawi sesuka hatinya? Dan kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan pada saat itu, untungnya, Ling Han juga tidak berani bertindak gegabah. Jika kesengsaraan yang mulia surgawi benar-benar diizinkan untuk mengambil bentuk, dia sendiri akan menjadi orang pertama yang terlibat. Dia buru-buru berhenti mengekstraksi energi, dan kesengsaraan surgawi di langit juga berhenti menyimpan kekuatan, tetapi awan gelap tidak menyebar sama sekali. Setiap saat, ada kemungkinan sambaran petir akan menyambar. Zi. Pedang iblis surgawi berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang menakutkan, memancarkan tekanan terpenting. Bahkan bilahnya sendiri bergetar, seolah-olah akan pecah. Energi partikel void, salah satu dari 6 kekuatan sumber agung dari dunia kejadian, tingkat yang mulia surgawi, dan pedang iblis surgawi saat ini hanyalah alat surgawi. Mempertahankan kekuatan mengerikan semacam ini, secara alami sedikit tidak mampu bertahan. Ling Han tertawa, mengacungkan pedang iblis surgawi dan menyerang lagi. Siu, cahaya cemerlang di sayap. Ini bukan hanya pedang tajam milik Divine Demon Sword, tetapi juga membawa sepotong energi partikel void. Betapa menakutkannya, ada 9 surga di tingkat Raja Surgawi, dan setiap langkah ke depan sama sulitnya dengan naik ke surga. Kesenjangan di antara Raja Surgawi surga ke-9 sangat besar, apalagi ketika energi partikel void berada di tingkat yang mulia surgawi.
Chapter 2424. Raja Surgawi mundur dalam kekalahan. Tidak peduli seberapa kuat Raja Biru Utara itu, dia masihlah Raja Surgawi surga pertama, dan merupakan dunia yang terpisah dari tingkat yang mulia surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi kekuatan ganas seperti itu? Lengan kanannya tiba-tiba terentang, dan perisai segera terbentuk di depannya. Peng! Pedang Ki mengiris perisai, dan dengan suara keras dan renyah, perisai itu segera hancur. Pedang Ki melanjutkan perjalanan aslinya, praktis tidak terpengaruh. Raja Biru Utara tercengang. Dia tidak mengira bahwa pedang Ki belaka akan memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Pertahanan yang dia buat mungkin juga sama sekali tidak berguna. Dia buru-buru menoleh ke samping, dan menghindari pedang Ki. Sua, pedang Ki menyapu, dan beberapa helai rambut dengan tenang melayang ke bawah. Ling Han benar-benar berhasil mengiris beberapa helai rambut dari kepala Raja Biru Utara. Ketika penonton di bawah melihat ini, mereka merasakan hawa dingin naik dari anggota badan mereka saat mati rasa menyebar ke seluruh kulit kepala mereka. Surga, itu adalah Raja Surgawi, namun Ling Han benar-benar berhasil memotong beberapa helai rambutnya. Meskipun itu hanya beberapa helai, seorang Raja Surgawi memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia, dan merupakan dewa perang yang tak terkalahkan di mata semua orang. Namun beberapa helai rambutnya benar-benar telah dipotong dengan satu serangan pedang. Bagaimana mereka bisa percaya ini? Ini menantang surga. Ini benar-benar menantang surga. Ekspresi Raja Biru Utara itu sedingin es. Tidak sedikit pun kemarahan terlihat dari ekspresinya, hanya ketenangan ekstrim yang tersisa dalam ekspresinya. Orang mana yang bisa menjadi Raja Surgawi yang tidak memiliki tekad besi? Kekuatan ini sangat mencengangkan, katanya tulus. Mampu memotong beberapa helai rambut dari kepalanya sangat sulit untuk dibayangkan. Dia adalah Raja Surgawi, dan memiliki anugerah untuk mengakui fakta ini. Ling Han tertawa, dan mengayunkan pedangnya. Kamu tidak akan memberitahuku sekarang bahwa kamu tidak akan bertarung, kan? Aku tidak pernah mundur dari pertempuran, Blue North King menyatakan dengan bangga. Dalam pertempuran yang setara, dia tidak pernah takut pada siapapun. Kalau begitu ayo bertempur. Ling Han menyerang. Pedang iblis surgawi telah ditanamkan dengan energi partikel void, dan akan mampu meledak dengan kekuatan yang menakutkan untuk waktu yang singkat. Jadi dia yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan bahkan seorang Raja Surgawi. Blue North King telah menyaksikan kekuatan Divine Demon Sword sebelumnya, dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Setelah dia mundur, dia mengirimkan serangkaian serangan telapak tangan, yang sebesar gunung saat mereka turun ke Ling Han. Ling Han dengan santai meledakkan pedang Ki. Peng, peng, peng. Ketika setiap kilatan pedang Ki diiris menjadi telapak tangan yang besar, telapak tangan itu akan segera hancur. Itu tidak bisa menahan bahkan satu pukulan. Dia maju dalam-dalam, dan berangkat mengejar Raja Biru Utara. Orang-orang di bawah hampir pingsan karena menonton ini. Siapa sebenarnya Raja Surgawi di sini? Bagaimana bisa Ascending Origin Tier menyerang Raja Surgawi? Pandangan mereka tentang kehidupan hampir runtuh. Sebenarnya, Ling Han memiliki kartu truf yang lebih kuat yang belum dia mainkan, dan itu adalah bintang asal langit dan bumi. Itu bisa membunuh bahkan Raja Surgawi tingkat rendah. Tetapi karena dia berada di atas angin sekarang, dia secara alami tidak akan mau menyia-nyiakan senjata mematikan seperti itu. Lagi pula, dia juga tidak memiliki banyak bintang asal langit dan bumi. Blue North King meraung terus-menerus, meluncurkan gerakan pamungkas berulang kali, tetapi di depan pedang iblis surgawi, teknik apapun hanya sia-sia. Di sisi lain, sekarang Ling Han yang bisa menjadi ancaman serius baginya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Ling Han. Dengan kecakapan pertempurannya, jika dia ingin menyebabkan cedera serius pada Ling Han, dia harus menyerangnya setidaknya beberapa ratus kali berturut-turut. Tetapi bagaimana ini bisa dilakukan? Setelah bertarung 3 hari lagi, Raja Biru Utara akhirnya mengungkapkan ketakutannya. Stamina Ling Han tidak ada habisnya, dan meskipun kekuatan pedang iblis surgawi hampir habis, itu bisa mendapatkan pengisian tanpa akhir, dan dia tidak bisa menemukan lubang untuk ditembus sama sekali. Selanjutnya, di bawah serangan terus-menerus Ling Han,
Dia juga telah dipukul beberapa kali oleh pedang Qi, jadi dia sekarang dipenuhi luka. Darah Raja Surgawi muncrat kemana-mana. Jangan biarkan itu sia-sia, Ling Han bergerak, dan mengumpulkan darah yang tumpah dari Blue North King. Meskipun ini bukan esensi darah Raja Surgawi, itu masih sangat berharga, dan tidak terlalu rendah dibandingkan dengan ramuan besar tingkat Raja Surgawi. Wajah Blue North King sangat marah. Kamu mengumpulkan darahku tepat di depanku. Apakah ada orang lain seperti Anda? Mereka yang menonton di bawah juga tidak bisa berkata-kata. Orang macam apa ini, untuk melakukan sesuatu yang begitu tercela? Apakah dia berencana untuk menjadi musuh mematikan dengan Raja Biru Utara? Bagus, bagus, bagus. Seluruh tubuh Blue North King gemetar. Dia bangkit mundur, dan cahaya keemasan tak berujung melonjak keluar, membentuk gunung emas di depannya yang menghalangi pedang Qi satu demi satu. Dia mengertakkan gigi, lalu benar-benar berbalik, dan pergi. Dia bahkan telah meninggalkan harga dirinya sebagai Raja Surgawi. Dia mengerti bahwa jika semuanya berjalan seperti ini, dia masih tidak akan bisa membunuh Ling Han. Sebaliknya, itu akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya. Kemudian, dia mungkin juga menghentikan pertempuran. Tentu saja, dia pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Siu, dia pergi dalam kebingungan cahaya surgawi yang memenuhi langit, dan langsung menghilang dari pandangan. Ini, semua orang tidak bisa berbicara. Seorang Raja Surgawi sebenarnya terpaksa melarikan diri. Dia telah melarikan diri, siapa yang akan percaya ini? Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, rasanya seperti sedang bermimpi. Jika mereka mendengar orang lain membicarakan hal ini, mereka pasti akan berpikir bahwa ini adalah lelucon yang sangat konyol. Ling Han menarik pedangnya dan berdiri, tidak berusaha mengejar. Pertama, tujuannya adalah buah surgawi, dan kedua, dia tidak akan bisa mengejar. Kecakapan pertempurannya sebenarnya sedikit lebih lemah daripada tingkat Raja Surgawi, tetapi pedang iblis surgawi benar-benar terlalu kuat sekarang, dan itulah mengapa dia mencapai pencapaian yang begitu mulia. Kalau tidak, seharusnya dia yang tidak bisa melakukan apapun terhadap Raja Biru Utara, meskipun Raja Biru Utara juga tidak akan bisa membunuhnya. Suami, Ling Han, Hu Niu dan wanita lainnya semua menerkam. Meskipun Ling Han bahkan telah membunuh Raja Surgawi sebelumnya, demi keselamatan mereka sendiri, mereka telah lama memasuki Menara Hitam, dan tidak menyaksikannya sendiri. Selain itu, ini adalah tampilan kekuatan sejati Ling Han kali ini, yang bahkan lebih langka dan lebih berharga, dan mereka sangat bersemangat dalam hal ini. Ling Han tersenyum kecil. Baiklah, mari kita panen buahnya. Ketiga wanita itu semuanya mengangguk. Ini adalah jalan yang akrab bagi mereka berempat. Sangat cepat, mereka menyerbu ke puncak gunung, lalu memanjat tebing, dan tiba di sisi pohon surgawi. Ling Han mengulurkan tangannya terlebih dahulu, dan pada saat yang sama mempersiapkan dirinya untuk mencegat. Jika pohon surgawi ini akan melarikan diri, dia akan bergerak dengan tegas dan merebut buah surgawi. Pohon surgawi bergetar dengan lembut, dan Qi surgawi yang tak ada habisnya muncul dalam tampilan yang sangat indah. Buah surgawi secara otomatis meninggalkan pohon, dan jatuh ke tangan Ling Han. Ketika buah surgawi jatuh ke tangan makhluk hidup, dia harus memakannya sesegera mungkin, atau harus dibuat menjadi pil Raja Surgawi. Kalau tidak, itu akan segera menguap ke langit dan bumi. Ling Han segera memakan buahnya. Dia mungkin tidak membutuhkan benih surgawi untuk bertunas dan tumbuh, tetapi dia bisa mempelajari benih surgawi dalam pikirannya, dan memahami dao tingkat Raja Surgawi terlebih dahulu. Faktanya, dia akan mengumpulkan esensi dari banyak benih surgawi, dan membentuk benih surgawi yang paling sempurna. Benih yang tak terkalahkan, dia menyingkir, dan permaisuri menggantikannya. Permaisuri mengulurkan tangannya, ekspresinya jelas menunjukkan suasana dominan yang mengatakan, jika kamu tidak berani memberikannya kepadaku, aku akan memukulmu sampai kamu meledak. Pohon surgawi bergidik sedikit, dan buah lain jatuh. Permaisuri mengambilnya, memakannya secara langsung. Hu Niu menggantikannya. Dia terkikik. Pohon bodoh, jika buahmu terasa tidak enak, Niu akan membakarmu. Pohon surgawi bergetar lagi,
seolah-olah mengekspresikan ketidaksenangannya. Namun, buah lain masih jatuh. Hu Niu memegangnya dan memakannya dalam beberapa gigitan. Rasanya cukup enak dan mata gadis kecil itu langsung berbinar. Dia mengulurkan tangannya dan meminta yang lain. Niu masih menginginkan lebih. Orang-orang di bawah mereka semua menonton dengan rasa iri dan tidak bisa berkata-kata. Tidak ada manfaat yang bisa diperoleh bahkan dengan lebih banyak benih surgawi. Apakah Anda sudah ketagihan dengan rasanya? Pohon surgawi tidak mau memberikan buah kedua, jadi Hu Niu hanya bisa mundur dengan murung. Bewitching Maiden Rou menggantikannya. Namun, ketika perawan penyihir Rou melangkah maju, pohon surgawi bergetar, dan buah hanya jatuh setelah waktu yang sangat lama, seolah-olah ragu-ragu apakah akan memberi buah atau tidak. Ini seharusnya karena kinerja Bewitching Maiden Rou sedikit di bawah standar, dan belum sepenuhnya memenangkan persetujuan dari pohon surgawi. Namun, baik atau buruk, dia tidak kecewa. Pada saat ini, Ling Han mengulurkan tangan lagi. Secara alami, tidak ada alasan bahwa buah surgawi harus disia-siakan. Chapter 2425. Menggeledah tempat Raja Surgawi. Pohon surgawi bergetar ringan dan tidak menjatuhkan buah surgawi lainnya. Tampaknya dikatakan bahwa Ling Han telah memperoleh buah surgawi, dan tidak ada manfaat yang akan diperoleh dari mendapatkan yang lain. Itu tidak mau menyerahkan yang lain. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Aku akan meramunya menjadi pil Raja Surgawi, dan pasti tidak akan menyia-nyiakannya." Ketika kata-kata ini jatuh, pohon surgawi bergidik lagi, dan kemudian melakukan sesuatu yang tidak diramalkan Ling Han. Itu mencabut dirinya sendiri, dan kemudian beberapa akar tebal melingkar bersama, seolah-olah mereka telah membentuk beberapa kaki. Kemudian, itu lari dalam sekejap. Kecepatan ini sangat cepat. Hanya dalam beberapa langkah, itu sudah melarikan diri ke kejauhan. Meskipun Ling Han sudah mempersiapkan dirinya untuk mencegat, saat pohon surgawi bergerak, dia menemukan mengapa bahkan Raja Utara Biru tidak ikut campur. Itu tidak bisa dihentikan, itu benar-benar terlalu cepat. Pohon surgawi tidak memiliki kekuatan pertempuran yang sangat besar, juga tidak memiliki pertahanan yang kuat, tetapi kecepatan ini jelas merupakan yang tertinggi bagi semua Raja Surgawi. Mungkin hanya Raja Surgawi langit kelima ke atas yang bisa berhasil mencegatnya. Di jalan surgawi, ini secara alami tidak mungkin terjadi. Bahkan tidak ada Raja Surgawi surga keempat di sini, apalagi Raja Surgawi surga kelima. Ling Han menghela nafas, dan hanya bisa puas mencari pohon surgawi berikutnya. "Ayo pergi." Mereka turun dari tebing, dan semua orang menatap Ling Han dengan tatapan yang sangat hormat. Ini adalah pria yang bahkan bisa memaksa Raja Surgawi untuk melarikan diri, dan dia sendiri bahkan belum menjadi Raja Surgawi. Saat dia menginjakan kaki di tingkat kultivasi ini, seberapa kuat kekuatan pertempurannya, Raja Surgawi terkuat dalam sejarah. Ling Han melirik mereka. Karakter kecil seperti wanita berpakaian merah dan yang lainnya sudah lama melarikan diri. Jelas, mereka takut Ling Han akan meminta pertanggungjawaban mereka. Bahkan Raja Surgawi telah melarikan diri. Jadi berapa nilainya? Ayo pergi ke Kota Biru Utara. Karena mereka sudah berseteru dengan Blue North King, tentu saja tidak perlu dicadangkan lagi. Ling Han membawa ketiga wanita itu bersamanya ke Blue North City, menerobos langsung ke Celestial King Manor, dan kemudian mengobrak-abrik seluruh manor. Namun, Raja Utara Biru hanya naik daun hanya beberapa miliar tahun, dan memiliki terlalu banyak keturunan. Oleh karena itu, kekayaannya tidak terlalu besar, sehingga ketika Ling Han dan yang lainnya mengobrak-abrik tempat tinggalnya, mereka menggumamkan keluhan bahwa Raja Surgawi ini benar-benar terlalu miskin. Jika Raja Biru Utara mendengar ini, dia mungkin akan batuk darah. "Kalian sudah terlalu jauh, bukan?" Raja Surgawi ini tidak kembali ke istananya, dan tidak diketahui kemana dia pergi. Ling Han juga tidak peduli. Paling buruk, mereka bisa memiliki pertempuran lain. Seberapa besar Blue North City, berita tentang istana Raja Surgawi yang digeledah segera menyebar ke seluruh kota, dan semua orang ternganga kaget.
Mereka tidak membayangkan bahwa orang luar akan sangat ganas untuk benar-benar mengalahkan Raja Surgawi untuk melarikan diri. Ada juga banyak orang yang tidak percaya dan berlari ke Celestial King Manor. Hanya ketika mereka menemukan bahwa semua penjaga telah melarikan diri, mereka akhirnya mempercayainya. Setelah penggeledahan mereka, Ling Han dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka. Jalan surgawi hanya akan terbuka setiap 10 miliar tahun sekali. Ini adalah pengaturan langit dan bumi. Kemudian, sangat mungkin ada banyak pohon surgawi di sini yang akan berbunga mekar dan menghasilkan buah yang akan matang pada saat yang sama. Karena itu, Ling Han memutuskan untuk segera berangkat. Jika tidak, orang-orang seperti Ji Wuming benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan benih surgawi dengan bantuan Crimson Demonic Earth. Jika dia tidak terburu-buru, kemungkinan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka berangkat. Sementara Ling Han dan kelompoknya memelihara benih surgawi, mereka merasakan perubahan dari tingkat Ascending Origin ke tingkat Raja Surgawi. Setelah mengkonsumsi buah surgawi, hanya ada satu jejak, dan ini adalah benih surgawi yang sebenarnya. Jika seseorang menggunakan keinginannya sendiri untuk memeliharanya, berkomunikasi dengan Dao yang hebat, itu akan tumbuh dan akhirnya tumbuh menjadi pohon surgawi. Ling Han dan yang lainnya memiliki pengejaran yang lebih ambisius dan tidak memiliki rencana untuk mengubah jejak ini menjadi benih surgawi. Mereka hanya menempatkannya dalam pikiran mereka dan dengan hati-hati mengamatinya. Karena mereka telah mengobrak-abrik kediaman Raja Biru Utara, mereka sekarang tertinggal dari orang luar lainnya. Lebih dari selusin hari kemudian, mereka tiba di kota berikutnya, dan ada juga Raja Surgawi yang mengawasi kota ini. Ling Han mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu, dan menemukan bahwa tidak ada pohon surgawi di sini. Oleh karena itu, mereka tidak berhenti, dan hanya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka hanya menyewa kereta, dan melakukan perjalanan dengan perlahan dan mudah. Bagaimanapun, mereka memiliki tumpangan, dan mereka sendiri dapat memahami di dalam kereta. Benih surgawi yang lengkap secara alami mengandung terlalu banyak rahasia. Meskipun itu hanya sebuah tanda, itu bisa bermanifestasi menjadi kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita dapat sepenuhnya memahami rahasia benih surgawi ini, kita mungkin dapat memahami rahasia tingkat Raja Surgawi terlebih dahulu, dan akan dapat menggunakan kekuatan tingkat Raja Surgawi sampai batas tertentu, kata Ling Han. Ketiga wanita itu semuanya mengangguk. Tanda ini secara alami lahir dari langit dan bumi, dan berisi rahasia menjadi Raja Surgawi. Hanya jika mereka benar-benar memahami rahasia di dalamnya, mereka mungkin dapat mengubah tanda itu menjadi benih surgawi, di mana ia akan tumbuh dan matang. Dan kunci dari semua ini sebenarnya pada langkah pertama, memahami rahasia tingkat Raja Surgawi, dan kemudian menggunakan benih surgawi untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi dan mengekstrak esensi peraturan. Mereka semua berkultivasi dengan hati-hati. Tanpa benih surgawi, tingkat Raja Surgawi tampak tidak realistis dan tidak bisa disentuh sama sekali. Tetapi sekarang setelah mereka memiliki benih surgawi, mereka akhirnya bisa menyentuh ambang tingkat Raja Surgawi. Meskipun itu hanya ambang pintu, dan masih ada jalan panjang yang harus mereka lalui. Hari demi hari berlalu, dan mereka merasa ada peningkatan tertentu pada kekuatan mereka. Bagi Ling Han, peningkatan semacam ini sebenarnya tidak banyak membantu untuk meningkatkan kecakapan pertempuran penuhnya, karena tanpa menjadi Raja Surgawi, indeks vitalitasnya dalam hal peraturan tidak akan pernah bisa menembus hingga 5.000 poin. Itu masih seni tubuhnya yang lebih kuat. Mereka berempat telah mencapai kesepakatan. Harusnya masih ada tahap transisi antara Celestial King Tier dan Ascending Origin Tier, dan ini bisa disebut Pseudo Celestial King Tier. Kekuatan Raja Pseudo Celestial sangat dekat dengan tingkat Raja Surgawi, tetapi tidak dapat benar-benar menyentuh ambang batas itu, karena begitu indeks vitalitas mencapai 5.000 poin, itu akan menjadi tingkat Raja Surgawi. Beberapa bulan kemudian, mereka tiba di kota baru. Sepotong berita ledakan terdengar di sini, benih surgawi lengkap telah muncul. Itu di kedalaman taman yang ditinggalkan. Dari jauh, ramuan surgawi bisa dilihat sekilas, dan itu menghasilkan satu buah surgawi. Aromanya dapat tercium dari jarak 50 km, dan banyak orang berkultivasi di luar taman,
menyerap pecahan celestial seed di dalam aroma buah, dan akhirnya menghasilkan satu celestial seed. Menurut legenda, semakin dekat seseorang ke jantung jalan surgawi, semakin dekat dengan kesempurnaan dan kesempurnaan benih surgawi yang muncul. Ling Han dan kelompoknya segera berangkat, melakukan perjalanan menuju taman itu. Namun, setelah menempuh perjalanan 3 hari, jalan di depan mereka terputus. Jalur gunung itu curam dan berbatu, dan ada kekuatan misterius yang mengalir di sekitar, yang menghentikan kemajuan kereta. Oleh karena itu, Ling Han menyuruh kusir untuk menunggu di sana, sementara dia dan ketiga wanita itu melanjutkan perjalanan. Little Terror tampak lesu. Sejak datang ke Celestial Path, kondisinya tidak terlalu baik. Ada kemungkinan bahwa tempat ini terlalu dekat dengan inti dari alam surgawi, dan sebagai binatang pertempuran dari alam asing, merasakan penindasan yang lebih besar. Mereka berempat berjalan selama lebih dari setengah hari, dan tiba di pinggang gunung. Jalan di depan mereka tiba-tiba terbuka ke panorama yang luas, memperlihatkan hamparan reruntuhan yang menempati area permukaan yang menakjubkan. Ini seharusnya menjadi istana suci yang indah sebelumnya, tetapi sebagian besar struktur sudah hancur sekarang, meninggalkan sisa-sisa tembok yang tingginya hanya setengah dari tinggi orang dewasa dan pilar-pilar batu yang telah jatuh ke tanah. Namun, itu masih bisa dilihat betapa megah dan kerasnya dulu. Melalui sisa-sisa dinding yang rusak ini, dapat dilihat bahwa ada taman di sudut terdalam halaman istana. Tempat itu sudah tandus, tetapi masih ada tanaman yang benar-benar hijau seperti batu giok yang tumbuh di sana. Daunnya tampak seperti pedang, dengan kabut ungu pekat menyebar darinya. Dari pandangan pertama, mereka tahu itu luar biasa. Dan di bagian paling atas tanaman ini, ada buah merah. Ini bahkan lebih luar biasa, karena sebenarnya terjalin dalam kilat, dan kilat semacam ini menyebabkan ketakutan yang kuat muncul di hati mereka bahkan ketika mereka melihatnya dari jarak yang begitu jauh. Itu seperti mereka dihadapkan dengan kesengsaraan surgawi. Benih surgawi yang selaras dengan kilat. Ling Han dan yang lainnya semua menyimpulkan. Celestial Seeds juga memiliki berbagai unsur keberpihakan. Sebagai contoh, Celestial Seed yang mereka peroleh sebelumnya adalah kayu alignet, dan seharusnya satu Celestial Tree atau Celestial Herb hanya bisa menghasilkan Celestial Seeds dari elemental alignment yang sama. Chapter 2426. Adegan reruntuhan. Ketika Ling Han melihat sekeliling, benar-benar ada banyak orang di sini. Ada banyak kepala rambut hitam sejauh mata memandang. Tentu saja, ada juga keanehan, orang-orang yang memiliki warna rambut merah, hijau, emas, atau bahkan warna rambut lainnya yang lebih keterlaluan. Ini sebagian besar adalah binatang buas yang berwujud manusia. Meskipun mereka sekarang memiliki bentuk manusia, mereka tetap berbeda pada akhirnya. Saat ini, semua orang sangat sunyi, dan duduk di sekitar taman yang hancur itu, seolah-olah ada Raja Surgawi di sana yang saat ini sedang menyampaikan ajarannya, dan mengajari mereka pengetahuan tertinggi. Tidak ada yang mencoba menerobos masuk ke taman dan memetik buah surgawi. Mereka tampak berperilaku luar biasa baik. Ling Han melirik ketiga wanita itu, dan mengangguk. Ayo pergi. Mereka berempat melangkah maju. Mereka sudah memiliki tanda benih surgawi, dan saat mereka memahaminya, kekuatan mereka telah meningkat, dan menuju ke tingkat Raja Tier Pseudo Celestial. Sekarang, mereka benar-benar tidak takut pada siapapun. Mereka baru saja akan melewati yang lain ketika seseorang di depan mereka segera berteriak, "Apakah kamu tidak tahu aturannya?" Ling Han tersenyum. Ada aturan, tentu saja, orang itu menyatakan dengan bangga. Tanpa kekuatan yang cukup, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Apakah Anda melihat sisi itu? Tetap di sana, dia menunjuk ke sebuah sudut. Ling Han menoleh. Itu sudah di luar taman, dan ada banyak orang yang duduk di sana juga. Namun, jelas masih ada banyak ruang kosong di taman. Namun mereka tidak mengambil langkah lebih jauh. Jelas, mereka semua adalah orang yang lebih lemah, dan itulah mengapa mereka hanya bisa tinggal di luar.
aroma buah yang bisa mereka serap di sana secara alami akan jauh lebih lemah. Ling Han berbalik dan tersenyum berkata, "Aku sangat kuat, Bu." Orang itu mencibir. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu yang benar-benar memuji dirinya sendiri. "Salam, Grandmaster Ling." Percakapan mereka telah mengingatkan orang-orang di daerah itu. Dan ketika orang luar melihat Ling Han, dia buru-buru berdiri dan membungkuk ke arahnya dengan hormat. Rasa hormat dan fanatisme dalam ekspresinya praktis akan tumpah. Ling Han mengangguk dengan sangat santai. "Siapa namamu?" "Saya Fudong." Orang itu dengan cepat menjawab dengan penuh semangat. Meskipun dia hanya seorang ascending origin tier, dan juga bisa maju ke Celestial King tier sendiri, di depan Ling Han, dia bersedia memainkan peran sebagai antek. Itu tidak bisa dihindari. Tidak hanya Ling Han seorang Grandmaster bintang 5, kecakapan pertempurannya sendiri bahkan lebih menakutkan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi Raja Surgawi terkuat atau setidaknya salah satu yang terkuat. Ling Han memberi dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Fu." Fudong bahkan lebih bersemangat. Siapa bilang Ling Han bukan orang yang mudah untuk dihadapi, dia sangat sopan. Adapun mereka yang menyebarkan gosip, mereka hanya cemburu. Ketika orang dari sebelumnya melihat ini, ekspresinya tanpa sadar berubah menjadi shock. Dia adalah penduduk lokal Jalan Surgawi, dan tentu saja tidak akan mengenali atau mengetahui Ling Han. Namun dia tahu Fudong karena yang terakhir telah berjuang dengan kekuatan sejati, dan telah membuktikan bahwa dia memiliki hak untuk tinggal di sini dan mengolah. Tapi elit semacam ini sebenarnya sangat rendah hati dan sederhana di depan Ling Han. Tampak benar-benar seperti dia bersedia menjadi bawahannya. Ini cukup bukti betapa kuatnya kekuatan Ling Han. Dia tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa. Jika dia dan Ling Han benar-benar bertengkar, dia pasti akan mencari penghinaannya sendiri. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan menjadi pengecut. "Hei, mengapa kamu menjulurkan kepalamu ke tanah?" Hun Yu bertanya dengan hati-hati. Dia benar-benar berani memandang rendah Ling Han Niu. Niu menyatakan bahwa Niu sangat marah dan akan memukulnya ketika dia jatuh. Orang itu bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan hanya berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Meskipun ini sangat memalukan, itu masih jauh lebih baik daripada dipukul di depan umum. Ling Han hanya tersenyum dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia hanya melihat Celestial Tree berwarna hijau giok itu dan kabut ungu agung yang naik darinya, yang membuatnya terlihat sangat mulia. Dia bertanya kepada Fudong tentang asal-usul pohon surgawi ini, tetapi Fudong juga tidak yakin. Dia sendiri baru saja tiba sebulan sebelumnya, dan hanya tahu bahwa kedalaman taman ini sangat berbahaya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil menerobos masuk. "Apakah kamu melihat senjata yang rusak di sana?" Fudong menunjuk beberapa senjata yang tersebar di sekitar pohon surgawi. Mereka adalah pedang, tombak, dan mereka ditikam ke tanah. Namun, setiap senjata sudah rusak, dan kejayaan mereka sebelumnya disembunyikan. Selama seseorang terlalu dekat, senjata ini akan menunjukkan kekuatannya yang sangat menakutkan. Fudong merasakan ketakutan yang berkepanjangan, wajahnya pucat. "Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Satu orang sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan ingin menerobos masuk dengan paksa. Akibatnya, pedang yang rusak itu secara otomatis menebas, cahaya surgawinya menyilaukan lebih dari 5.000 kilometer, dan langsung memotong orang itu dengan sangat buruk sehingga bentuk dan jiwanya hancur." "Hancur?" Ling Han mengangguk. Tanpa perlindungan yang cukup kuat, pohon surgawi ini tidak akan bertahan sampai kedatangannya. "Aku akan mencobanya," kata Ling Han kepada ketiga wanita itu. Ketiga wanita itu semuanya mengangguk. Mereka tahu bahwa kekuatan Ling Han saat ini praktis di tingkat Raja Surgawi, dan ditambah dengan kekuatan pedang iblis surgawi, bahkan Raja Surgawi surga pertama telah diusir. Ini secara alami membuatnya memenuhi syarat untuk berani masuk. Ekspresi Fudong juga demam. Dia juga dipenuhi dengan kepercayaan pada Ling Han. Dia adalah salah satu saksi pertempuran antara Ling Han dan Raja Biru Utara. Meskipun dia belum banyak melihatnya, dengan kekuatannya, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Raja Biru Utara melarikan diri.
apakah itu masih belum cukup? Pria yang sebelumnya ketakutan karena akalnya mengungkapkan seringai dingin. Dia ingin menerobos masuk dan memetik buahnya. Anda hanya mencari kematian, Peng. Dia merasakan sakit yang tiba-tiba di kepalanya, dan sudah tergeletak di tanah. Dia menjadi marah, dan buru-buru bangkit kembali. Dia berbalik dan melihat Hunyu mengepalkan tinju kecilnya, melotot marah padanya. Dia baru saja akan membalik ketika rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Meskipun dia tidak sadar, seberapa kuat dia harus bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan. Dengan pemikiran ini, kemarahannya segera mereda seperti air banjir. Dia sekali lagi menundukkan kepalanya, dan kembali menjadi pengecut. Ling Han benar-benar tidak peduli tentang masalah sepele semacam ini. Dia hanya menatap ke depan sebelum melangkah ke depan. Tujuan utamanya secara alami adalah untuk mengambil buah surgawi, tetapi 4 senjata yang rusak juga berada dalam jangkauan pengambilannya. Mampu dengan mudah membunuh tingkatan Ascending Origin, keempat senjata ini mungkin ditempa dari Divine Metal. Meskipun mereka sekarang rusak, mereka masih memiliki kekuatan yang kuat. Dia tidak tertarik pada alat surgawi, tetapi logam surgawi dapat ditelan oleh pedang setan surgawi, dan itu dapat melanjutkan evolusinya. Yang lain di sini untuk bunuh diri, hehe, orang luar yang bodoh. Dia mungkin berpikir bahwa kekuatannya sangat besar, namun lupa bahwa ini adalah jalan surgawi. Saat dia lewat, cukup banyak orang yang mencibir, tetapi karena mereka menemukan bahwa Ling Han sedang menuju ke pohon surgawi, mereka tidak bergerak untuk menghentikannya. Bagaimanapun, dia akan segera terbunuh. Jadi mengapa mereka harus menyia-nyiakan usaha? Mata Ling Han menyapu mereka, dan tekanan mengerikan menyebar, langsung membungkam mereka semua. Semua penduduk setempat ini saling bertukar pandang, dan mereka bisa melihat keterkejutan dan bahkan ketakutan dalam ekspresi satu sama lain. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat di dunia ini? Mereka merasa seolah-olah mereka telah dimelototi oleh Raja Surgawi dan hampir kehabisan akal. Ling Han menarik pandangannya dan terus maju. Weng, dia baru saja menempatkan satu kaki dalam jarak 30 meter dari pohon surgawi, dan cahaya yang menyilaukan segera muncul dari tanah. Beberapa pola berurat muncul di tanah, dan ketika mereka bergabung bersama, mereka membentuk segel yang sangat kompleks. Ling Han terkejut. Dia menemukan bahwa lingkungan di sekitarnya telah segera berubah. Pilar yang hancur sekarang lengkap dan sangat tinggi, dinding yang rusak diperbaiki dan tampak seperti batu giok putih. Desain yang indah dan penuh hiasan menutupinya, memancarkan aura surgawi. Bunga-bunga mewah menyebar seperti sutra, daunnya sehijau batu giok. Ini tampak seperti surga di bumi. Ling Han tahu bahwa ini adalah gambaran dari tempat ini sejak zaman kemakmurannya. Sayangnya, sesuatu telah terjadi, dan tempat ini telah menjadi tempat reruntuhan. Dia menggunakan kekuatan waktu, dan berusaha menelusuri sejarah. Adegan berubah, dan adegan dari ribuan tahun yang lalu benar-benar muncul. Chapter 2427. Melawan alat surgawi. Ling Han melihat pemandangan istana ini pada usia kemakmuran terbesarnya. Ada pelayan istana yang cantik berjalan masuk dan keluar, tentara penuh dengan pemuda yang berpatroli bolak-balik, dan akhirnya, dia melihat seorang raja surgawi wanita, anggun, dan mempesona. Ketika dia memfokuskan matanya padanya, raja surgawi perempuan ini benar-benar balas menatapnya, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Apa kekuatan yang besar? Ling Han menatapnya sepanjang waktu, dan itu benar-benar berhasil menarik perhatiannya. Retakan, pada saat ini, sambaran petir turun, tepat mengenai kepala Ling Han. Seketika, semuanya terputus. Dinding batu giok, pilar tinggi, dan pelayan cantik semuanya lenyap. Raja surgawi perempuan itu juga hilang dari pandangan, dan segala sesuatu di sekitarnya kembali ke apa yang semula dilihat Ling Han rusak, hancur, dan sengsara. Ling Han tercengang. Meskipun itu bukan kesengsaraan surgawi, itu juga campur tangan surga dan bumi untuk menyebabkan gangguan.
Dia telah melihat sekilas Raja Surgawi wanita yang kuat selama berabad-abad dan telah menarik perhatian yang terakhir. Jika ini berlanjut terlalu lama, itu mungkin bisa mengubah sejarah. Karena Raja Surgawi perempuan itu adalah Raja Surgawi surga ke-9. Makhluk kuat semacam ini hanya membutuhkan pemikiran dan dapat membuat pilihan lain pada beberapa hal penting yang sangat mungkin mempengaruhi sejarah, mengubah sejarah, atau bahkan menjungkirbalikkan sejarah. Masa lalu hanya bisa menjadi masa lalu dan tidak bisa diubah. Konsekuensi yang terlibat akan terlalu luas. Oleh karena itu, langit dan bumi ikut campur, dengan paksa mengganggu kemungkinan kontak yang bisa dia lakukan dengan Raja Surgawi perempuan itu. Ling Han sekarang bahkan lebih penasaran, masalah besar apa yang membuat Raja Surgawi wanita ini ragu-ragu pada saat itu. Satu pilihan bisa membawanya ke kiri, dan yang lain akan membawanya ke kanan, dan itu benar-benar mampu mempengaruhi sejarah. Sudahlah. Dia menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan. Weng, di depannya, pedang yang rusak itu dihidupkan kembali. Itu sepenuhnya terjalin oleh kilat yang bergerak dan muncul. Kemudian, tiba-tiba ia keluar dari tanah, dan melayang di udara. Pedang yang rusak tidak langsung menyerang, dan hanya miring dan berputar. Ujung pedang mengarah lurus ke Ling Han. Sepertinya itu mengeluarkan peringatan. Jangan mendekat, atau aku tidak akan dilindungi. Ling Han juga tidak bergerak, dan hanya merasakan aura yang dipancarkan oleh pedang rusak ini. Itu sangat kuat. Itu pasti memiliki kekuatan tingkat Raja Surgawi surga pertama. Tetapi Ling Han merasa bahwa ini bukan kekuatan penuh dari pedang yang rusak. Setelah sepenuhnya dilepaskan, itu pasti bukan hanya surga pertama. Itu mungkin bisa membunuh bahkan Raja Surgawi surga ketiga. Ini sangat normal. Pada saat itu, Raja Surgawi perempuan telah menjadi Raja Surgawi surga ke-9. Jika keempat alat surgawi ini adalah alatnya yang berharga, kekuatan mereka secara alami tidak akan terbatas hanya pada surga pertama. Mencapai surga ke-8 atau surga ke-9 juga masuk akal. Ling Han menggelengkan kepalanya secara internal. Dia awalnya ingin merebut keempat senjata yang rusak ini, dan menggunakannya untuk memperkuat pedang iblis surgawi. Tetapi dari tampilan sekarang, itu akan cukup mengesankan jika dia berhasil menyeberang meskipun ada perlawanan. Tidak heran bahkan Raja Surgawi di sini tidak mengambil keempat alat surgawi ini jika itu adalah benih surgawi. Itu akan menjadi satu hal. Bagaimanapun, seorang Raja Surgawi juga tidak akan dapat menggunakannya. Tetapi ini adalah alat surgawi. Bahkan jika seseorang tidak menyukai bentuk seperti ini, dia bisa mencairkannya dan membentuknya kembali. Menempanya menjadi bentuk yang dia inginkan. Bukannya dia tidak mau, itu karena dia tidak bisa melakukannya. Di sekeliling, semua orang tidak lagi berkultivasi. Sebaliknya, mata mereka terfokus pada Ling Han. Penduduk setempat dan orang luar memiliki dua keadaan emosi yang sama sekali berbeda. Di mata penduduk setempat, Ling Han mencari kematiannya sendiri karena bahkan jika itu adalah Raja Surgawi yang datang untuk mengambil alat surgawi yang rusak, dia masih bisa melawan di awal. Tetapi saat pertempuran berlanjut, alat surgawi tiba-tiba melepaskan kekuatan mereka dan menyebabkan cedera parah pada Raja Surgawi itu. Dan Raja Surgawi yang mencoba ini adalah Raja Surgawi surga ketiga pada saat itu. Sejak saat itu, tempat ini telah menjadi tanah terlarang bagi Raja Surgawi. Jika Ascending Origin Tie ingin memetik buah surgawi, mereka pasti akan dibunuh oleh alat surgawi. Sementara itu, orang luar dipenuhi dengan kepercayaan pada Ling Han. Orang ini adalah seseorang yang bahkan berhasil mengusir Raja Surgawi. Menekan beberapa alat surgawi yang rusak seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Dan di tengah emosi penonton yang berbeda ini, Ling Han mengambil langkah pertamanya. Seketika, pedang surgawi melepaskan kekuatannya. Itu seperti seorang raja yang telah ditantang, dan tiba-tiba mengirimkan serangan. Dengan sapuan pedang, semua surga bisa dihancurkan. Ling Han menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan, dan mengacungkan tinjunya dalam serangan balik dengan raungan. Peng, ketika tinjunya mendarat di bilah pedang. Weng, gelombang kejut yang mengerikan bergema keluar. Semua orang yang tersapu oleh gelombang kejut menjadi pucat, mengeluarkan seteguk darah.
hanya Hunyu dan Permaisuri yang dikecualikan karena mereka sudah mendekati ketinggian Raja Tier Pseudo Celestial. Mereka nyaris tidak bisa bertahan setelah pertempuran tingkat Raja Surgawi. Namun, Bewitching Maiden Row juga batuk darah, meskipun dia tidak mengeluarkannya. Dalam pertukaran ini, Ling Han meluncur mundur lebih dari 90 meter, menciptakan lekukan yang dalam di tanah dengan kakinya, dan pedang yang rusak juga telah dipukul mundur beberapa puluh meter. Tetapi bahkan ketika masih mundur, pedang itu kembali, dan menembak kembali ke tempat asalnya. Itu masih memancarkan aura menakutkan yang langsung ditujukan ke Ling Han. Ling Han melihat ke bawah, dan ada bekas darah di tangannya. Meski lukanya tidak dalam, masih ada darah yang merembes keluar. Pedang, di sisi lain, rusak, tapi memang begitulah awalnya, dan selain itu, pedang itu sama sekali tidak tergores. Ini adalah pertama kalinya Ling Han dirugikan dalam hal fisik, meskipun lawannya hanyalah senjata. Dia segera membuat penilaiannya dalam hati. Dalam hal kekuatan pertempuran, pedang rusak yang tidak melepaskan kekuatannya lebih jauh lebih rendah darinya, tetapi alat surgawi praktis tidak bisa dihancurkan. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 akan merasa sangat sulit untuk merusaknya. Dengan kata lain, pedang yang rusak itu secara alami sudah tak terkalahkan. Oleh karena itu, hasil terbaik adalah Ling Han memaksa pedang yang rusak mundur, memetik buah surgawi, dan kemudian berhasil mundur sendiri. Mustahil baginya untuk menekan Celestial Tool, karena kekuatannya masih belum memadai. Bahkan jika dia benar-benar menjadi Raja Surgawi, pedang yang rusak itu masih bisa melepaskan kekuatannya untuk kedua kalinya. Kekuatan itu akan lebih menakutkan, dan bahkan bisa melukai Raja Surgawi Surga ketiga. Tidak ada solusi untuk ini, kecuali Ling Han bisa lebih kuat lagi, dan mencapai surga keempat, surga kelima, atau bahkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Alat surgawi hanya akan menjadi alat surgawi. Selanjutnya, itu rusak, jadi kekuatannya pasti akan terbatas. Ling Han menenangkan diri, dan berjalan ke depan lagi. Pedang yang rusak itu menyerang sekali lagi. Kilatan cahaya yang megah menebas ke arahnya, mengguncang dunia. Ling Han menjabat tangan kanannya, dan pedang iblis surgawi dipanggil. Bahkan jika fisiknya saat ini sangat tangguh, dia masih tidak memenuhi syarat untuk berbenturan langsung dengan alat surgawi. Ding! Ding, ding. Pedang iblis surgawi dan pedang yang rusak berbenturan tanpa henti, meledak dengan cahaya menyilaukan yang tak terbatas. Ling Han sangat agresif. Tangan kirinya terus menggunakan aliran waktu, dan itu akan mempengaruhi pedang yang rusak atau dirinya sendiri. Dia benar-benar memahami inisiatif itu, dan memukuli pedang yang rusak itu. Semua orang menatap tercengang, terutama penduduk setempat itu. Mereka belum pernah melihat Ascending Origin Tier yang begitu kuat sebelumnya. Semuanya menganga lebar. Mereka seperti melihat hantu. Sementara itu, pihak luar tampak sangat bangga. Penduduk setempat ini sebenarnya berani memandang rendah mereka. Lihat saja seberapa kuat salah satu keajaiban mereka. Setelah menyerang setidaknya 1000 kali, segel bercahaya pada pedang yang rusak tiba-tiba meredup. Dengan itu menusuk kembali ke tanah, dan tidak bergerak lebih jauh untuk menyerang. Pada awalnya, Ling Han berpikir bahwa pedang yang rusak akan memasuki kondisi kedua, dan meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Dia sudah mempersiapkan diri untuk melarikan diri, tetapi beberapa detik telah berlalu, dan pedang yang rusak itu masih tidak bergerak. Tepat pada saat ini, pedang yang rusak di sampingnya mengalir, dan juga terjalin dalam kilat. Ini adalah pertempuran berturut-turut. Ling Han tertawa. Dengan pedang iblis surgawi di tangan, apa yang harus dia takuti? Ayo bertarung habis-habisan. Siu, pedang yang rusak juga melesat keluar dari tanah dan pulih dengan sendirinya. Itu melepaskan semangat juang yang menakutkan. Kekuatan Raja Surgawi berkobar saat meluncurkan serangan ke Ling Han. Ling Han bergerak, pedang di tangan dan sama sekali tidak takut. Setelah berjuang untuk sekitar 1000 pertukaran, pedang yang rusak mundur dan kembali ke tanah. Tombak yang rusak menggantikannya. Ling Han hanya bisa meringis.
Ini benar-benar pertempuran berturut-turut. Dia melepaskan teriakan perang dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tidak perlu banyak masalah. Kalian berempat bisa datang padaku bersama-sama. Chapter 2428. Takdir. Ling Han tidak bisa diganggu dan langsung menantang keempat senjata yang rusak. Ini tentu saja bukan karena dia terlalu sombong, melainkan karena dia percaya diri. Selama keempat senjata yang rusak ini tidak melepaskan pukulan terkuat mereka, dia benar-benar mampu menandingi kekuatan gabungan mereka. Weng, weng, weng. 3 senjata lainnya juga dihidupkan kembali masing-masing. Pedang, dan tombak yang rusak semuanya melayang di udara, membentuk garis serangan dengan tombak yang rusak saat mereka melepaskan serangan ke Ling Han. Kekuatan gabungan dari keempat senjata ini pasti akan melampaui lapisan kekuatan mereka yang sederhana. Pikirkan saja masa lalu. Ketika keempat alat surgawi masih dalam masa jayanya, Raja Surgawi apa yang mampu menandingi mereka? Bagaimana tempat ini dihancurkan? Mungkinkah itu gerakan yang mulia surgawi? Secara logis, Raja Surgawi surga ke-9 tidak mungkin muncul di jalur surgawi. Lalu mungkinkah ini awalnya bagian dari alam surgawi, dan baru kemudian dipisahkan dari yang pertama, dan ditelan oleh jalan surgawi? Atau jalan surgawi itu sendiri berada di dalam alam surgawi, dan belum pernah ada pembukaan atau penutupan sebelumnya? Pikiran-pikiran ini melintas di benak Ling Han. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan hanya bisa melepaskan teriakan perang saat dia bertarung sengit dengan 4 alat surgawi. Jika pedang iblis surgawi juga diperhitungkan, sebenarnya ada 5 alat surgawi di sini, yang sangat mengejutkan. Ling Han mencoba yang terbaik. Dia tidak menggunakan kekuatan gulir dimensi, karena dia merasa kekuatannya sendiri sudah cukup untuk menekan keempat alat surgawi ini. Pertempuran, dia berjuang untuk isi hatinya. Pertahanan lawannya jauh melampaui pertahanannya, dan tidak akan terluka sama sekali olehnya, jadi dia bisa menyerang tanpa keberatan sama sekali. Ini adalah perasaan yang sangat baik. Ling Han terutama menggunakan seni tubuh untuk menekan mereka dan berbagai peraturan sebagai pengisian. Kekuatan kecakapan pertempurannya sangat mengerikan. Tetapi setelah hanya 1000 gerakan, keempat alat surgawi berhenti menyerang pada saat yang bersamaan. Segel cahaya meredup. Mereka jatuh ke tanah, dan kali ini, mereka tidak lagi ditikam miring ke tanah, tetapi hanya berbaring di sana, seolah-olah mereka telah kehilangan seluruh hidup mereka. Weng, sebuah niat tiba-tiba masuk ke dalam pikiran Ling Han, dan mengambil bentuk sosok manusia. Ling Han langsung terkejut. Ini adalah Raja Surgawi perempuan yang dia lihat dalam aliran waktu. Ditakdirkan, fakta bahwa kamu dapat melihatku, dan mendengar kata-kata ini dariku, berarti kamu tidak hanya memiliki bakat luar biasa, kamu juga telah memperoleh devouring metal, kata Raja Surgawi wanita. Ini hanya sebagian dari niatnya. Jadi dia secara alami berkomunikasi melalui akal surgawi juga. Ada kemungkinan bagimu untuk menjadi tingkat yang mulia surgawi. Dan keempat senjata yang pernah aku gunakan ini juga dapat digabungkan oleh logam pemakan, membantunya untuk naik ke tingkat lain yang lebih kuat. Senior, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Ling Han bertanya. Namun Raja Surgawi perempuan tidak menjawab, dan melanjutkan, di permukaan, alam surgawi damai dan tenang. Tetapi sebenarnya, ada bahaya di semua sudut. Ada musuh menakutkan yang memata-matai kami, dan jika Anda bisa menjadi yang mulia surgawi, saya harap Anda dapat membajak aula dan menyapu pavilion, dan menyelesaikan agresi asing yang mengancam alam surgawi untuk selamanya. Selain itu, putra saya baru saja lahir, dan saya terbunuh. Tidak bisa melihatnya tumbuh menjadi seorang pria benar-benar sebuah penyesalan. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melihat anak saya, bantu saya menyampaikan pesan. Katakan padanya bahwa aku sangat merindukannya. Nama anak saya adalah Yuan Sheng, dan orang yang telah membunuh saya menyandang gelar Jiu. Ketika kata-kata ini jatuh, sosok Raja Surgawi perempuan menghilang dengan gemetar. Ini hanya pemikiran yang dia tinggalkan di alat surgawi yang belum bubar. Sekarang setelah wasiatnya diturunkan, dia secara alami menghilang dari pandangan.
namun Ling Han terpana hingga tak bisa berkata-kata. Tidak mungkin Raja Surgawi perempuan ini adalah ibu dari karma kehidupan yang mulia surgawi, kan? Itu sangat mungkin. Tidak peduli apa, keturunan Raja Surgawi seharusnya sangat luar biasa, terutama ketika Raja Surgawi perempuan ini sendiri sudah sangat kuat. Lalu, di antara Yuan Sheng yang lebih terkenal yang muncul setelahnya, tampaknya hanya ada satu Karmic Life Heavenly Venerable, kan? Lebih jauh lagi, jika bukan itu masalahnya, ketika Ling Han hampir melintasi zaman dan berhasil berkomunikasi dengan Raja Surgawi perempuan ini, mengapa langit dan bumi dengan paksa mengganggu mereka? Karena ini melibatkan yang mulia surgawi, sebuah eksistensi yang melampaui peraturan. Begitu ada perubahan yang dibuat pada jalan kedewasaan karma kehidupan yang mulia surgawi, perubahan revolusioner akan terjadi dalam sejarah. Dengan rentetan waktu yang begitu kuat, seluruh dunia bahkan bisa runtuh. Oleh karena itu, langit dan bumi harus menghentikan mereka. Selain itu, ibu dari Yang Mulia Surgawi kehidupan karma telah dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi Jiuwu. Mungkinkah orang tua itu telah meramalkan bahwa Karmic Life Heavenly Venerable akan mempengaruhi rencana masa depannya, dan dengan demikian ingin menyingkirkan Karmic Life Heavenly Venerable terlebih dahulu, bahkan sebelum kelahirannya? Tetapi bahkan jika dia adalah Yang Mulia Surgawi, dia tidak dapat sepenuhnya memprediksi setiap adegan di masa depan. Dengan demikian, dia telah membunuh ibu Karmic Life Heavenly Venerable, namun Karmic Life Heavenly Venerable telah lahir. Seperti yang diharapkan, pertama, ada Yang Mulia Surgawi Wu Le menembaki para elit dari alam asing, dan setelah itu datanglah pengorbanan diri Yang Mulia Surgawi kehidupan karma, yang menunda alam asing selama 8 zaman, membuktikan bahwa Yang Mulia Surgawi Jiuwu tidak melakukan kesalahan dengan bergerak. Dia hanya sedikit terlambat. Ba asteris ngan tua ini, Ling Han mengertakkan gigi dengan kebencian. Benar-benar ada cukup banyak perbuatan tercela yang telah dilakukan Jiuwu Heavenly Venerate sebelumnya. Ling Han sendiri telah diburu olehnya sebelumnya, dan itu sudah 2 kali. Dendam lama dan kebencian baru yang ditambahkan bersama menyebabkan Ling Han menggertakkan giginya tanpa sadar. Tolong jangan khawatir, senior. Anda dianggap Grandmaster, saya juga satu. Dengan kebencian Anda dan guru, ditambah dengan kebencian saya sendiri, kami memiliki perseteruan darah 3 generasi dengan Ba asteris ngan tua Jiuwu. Aku pasti akan membunuh penjahat ini dengan tanganku sendiri, Ling Han bergumam. Ini bukan hanya kata penghiburan bagi Raja Surgawi wanita, tetapi juga menunjukkan kepercayaan diri. Dia pasti akan melampaui Jiuwu Heavenly Venerate dan membunuh Ba asteris ngan tua ini. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih, dan keempat alat surgawi semuanya jatuh ke tangannya. Niat Raja Surgawi telah bubar, dan keempat senjata ini saat ini hanyalah alat surgawi. Mereka tidak bisa lagi dihidupkan kembali, dan rusak pada saat itu. Tidak ada terburu-buru untuk memperbaiki mereka. Ling Han maju selangkah lagi, dan tiba di depan pohon surgawi. Dia mengulurkan tangan, dan meraih buah surgawi itu. Pohon surgawi bergoyang ringan, dan kilat segera menjadi sepadat jaring laba-laba, dan kemudian berubah menjadi sambaran petir yang menyambarnya. Ling Han buru-buru menangkis pukulan ini dengan kepalan tangan. Perasaan tersengat listrik segera mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan tulangnya hampir ambruk. Sungguh serangan yang kuat. Ling Han sedikit terkejut. Sangat jarang pohon surgawi akan berfokus pada serangan karena mereka semua biasanya cenderung berlari dengan cepat. Namun, pohon surgawi ini berbeda. Itu tidak melarikan diri dan sangat ganas. Apakah menurutmu aku takut padamu? Ling Han mengulurkan tangannya lagi, seni tubuhnya dilepaskan secara ekstrim, aura tak terbatas menyebar darinya. Pohon surgawi bergetar, dan buah surga itu benar-benar jatuh. Ini, Ling Han tidak bisa berkata-kata. Pohon surgawi ini benar-benar harimau kertas. Dia baru saja sedikit mengungkapkan kekuatannya, dan itu meringkuk, benar-benar menunjukkan seperti apa seorang pengecut. Namun, karena buah surgawi telah dianugerahkan, Ling Han juga menahan diri untuk tidak terlalu keras. Dia menyimpan buah surgawi itu, dan tidak lagi mempersulit pohon surgawi ini.
Sekarang ini telah menyentuh tangannya, itu hanya bisa dicerna olehnya sendiri, atau bisa dibuat menjadi pil alkimia. Menggunakan benih surgawi yang lengkap secara alami untuk membuat pil alkimia, itu terlalu boros. Selain itu, pohon surgawi ini hanya menghasilkan satu buah, dan juga lebih dekat ke jantung jalan surgawi. Jelas, buah surgawi ini juga lebih berharga. Ling Han tidak ragu-ragu dan langsung menelannya. Apakah itu enak? Hu Niu datang, hampir meneteskan air liur. Dia tidak merasa cemburu bahwa Ling Han telah memperoleh benih surgawi yang lebih baik, tetapi hanya merasa sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat merasakan kelezatan semacam ini. Tidak terlalu. Ling Han menggertakkan giginya, dan beberapa kilatan petir mendatangkan malapetaka di mulutnya saat ini, berderak dan meletus dengan keras. Hu Niu langsung geli, dan tertawa terbahak-bahak. Dia rakus, tapi ada kilat yang menyatu menjadi buah. Memikirkannya saja, rasanya tidak mungkin mendekati lezat. Dan orang-orang di sekitar semua memandang Ling Han dengan iri. Tidak hanya orang ini memperoleh benih surgawi yang lengkap, 4 alat surgawi yang rusak bahkan telah masuk ke dalam sakunya. Meskipun alat surgawi ini rusak, mereka dapat dikembalikan ke tungku dan ditempa kembali, dan salah satu dari mereka dapat melepaskan kekuatan surgawi mereka sekali lagi. Chapter 2429. Membunuh Raja Surgawi. Meskipun buah surgawi sudah dipetik, beberapa orang masih tetap tinggal. Ini karena pohon surgawi masih ada di sana, potongan ki surgawi yang padat memancar darinya. Pecahan celestial seed juga terkandung di dalamnya, dan mereka juga sangat bermanfaat. Ling Han tidak tertarik untuk tinggal lebih lama di sini. Dia dan ketiga wanita itu meninggalkan aula istana, dan tiba di pegunungan, melanjutkan perjalanan mereka dengan kereta. Dia menghubungkan pesan yang telah disampaikan melalui indera surgawi dari Raja Surgawi perempuan kepada ketiga wanita itu, dan permaisuri dan yang lainnya semuanya sangat terkejut dengan hal ini. Benar-benar ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Sementara Ling Han memiliki sekering pedang iblis surgawi dengan alat surgawi untuk meningkatkan nilainya, dia mengintip ke dalam pikirannya. Dia saat ini memiliki 2 tanda benih surgawi, dan keduanya dapat membentuk benih surgawi. Ling Han tidak ragu sama sekali, dan memelihara tanda pertama sehingga benar-benar menjadi benih surgawi karena ini adalah sesuatu yang dia rencanakan untuk digunakan untuk pil alkimia. Dan dalam proses ini, dia bisa mempelajari semua rahasia tanda ini dan memahami esensinya. Pada akhirnya, dia akan mengumpulkan esensi dari tanda benih surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan membentuk benih surgawi yang benar-benar sempurna dan sempurna. Benih surgawi bukanlah benda padat, melainkan benih Dao Agung dan apresiasi Dao. Permaisuri dan yang lainnya mengikutinya, mereka saat ini memelihara tanda benih surgawi dalam pikiran mereka terlebih dahulu, dan akan menukarnya dengan yang lebih baik ketika mereka menemukannya. Tanpa yang lebih baik, ketika batas waktu 10.000 tahun tiba, mereka akan menyelesaikan terobosan mereka dengan tanda benih surgawi ini. Bagaimanapun, itu adalah benih surgawi yang lengkap, dan menggunakannya untuk menerobos berarti bahwa kecakapan pertempuran mereka pasti tidak akan lemah. Kereta bergoyang maju mundur, dan mereka berangkat menuju kota berikutnya. Hanya dalam lebih dari selusin hari, pedang iblis surgawi telah sepenuhnya memperbaiki keempat senjata yang rusak. Di permukaan, sepertinya tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi ketika Ling Han memegangnya, dia mendapat perasaan yang jelas, pedang iblis surgawi telah menjadi sedikit lebih kuat. Terutama karena jurang antara tingkat Raja Surgawi dan tingkat Yang Mulia Surgawi terlalu lebar, dan mungkin saja pedang iblis surgawi membutuhkan beberapa ratus hingga lebih dari 1000 bagian logam surgawi untuk benar-benar menyelesaikan perubahan kualitatif, tetapi selama itu menyatu, dengan sepotong tambahan logam surgawi, itu pasti akan menikmati sedikit dorongan. Tetapi dalam hal memelihara tanda benih surgawi mereka, tidak satu pun dari keempatnya yang mencapai terobosan besar, bahkan jika mereka telah memberikan efek percepatan waktu pada diri mereka sendiri, mereka membutuhkan setidaknya 10 tahun waktu nyata untuk mengembangkan tanda benih surgawi mereka untuk menjadi benih surgawi.
Saat mereka melakukan perjalanan, kereta tiba-tiba berhenti. "Salam, tuan-tuan," suara gemetar dari sofa terdengar dari luar. Ling Han membuka pintu kereta dan melihat bahwa kusir itu praktis berbaring sujud di tanah, tergeletak, dan 7 pria berdiri di depan mereka, lengan disilangkan di belakang punggung mereka. Semuanya terjalin dalam cahaya warna-warni, dan salah satunya adalah Raja Langit Biru Utara. Dia telah menghilang begitu lama. Ternyata, dia pergi mencari bantuan. Meskipun Ling Han hanya di tingkat Ascending Origin, kecakapan pertempurannya sendiri sudah di tingkat Raja Surgawi, dan ditambah dengan bantuan pedang iblis surgawi, 2 hingga 3 Raja Surgawi surga pertama benar-benar tidak cukup untuk menjatuhkannya. Oleh karena itu, Raja Langit Biru Utara hanya bisa melakukan perjalanan lebih jauh dan mendapatkan lebih banyak bantuan. Mengapa mereka semua adalah Raja Surgawi surga pertama? Jika Raja Surgawi surga kedua bergerak, bukankah akan mudah untuk menekan Ling Han? Sangat sederhana. Jika dia pergi mencari Raja Surgawi surga kedua, Raja Langit Biru Utara akan kehilangan semua suara. Dan apa yang paling dia harapkan untuk didapatkan adalah semangat Ling Han untuk mencabut rahasia kekuatannya yang tak terbayangkan. Mata Ling Han menyapu mereka, dan ekspresi menghina muncul di wajahnya. Sebagai Raja Surgawi yang hebat dan mulia, Anda sebenarnya harus menggunakan keunggulan dalam jumlah untuk menang. Hehe, kalian benar-benar terhormat. Ketika kata-kata ini jatuh, ketujuh Raja Surgawi yang agung tampak sangat marah. Tingkat asal Ascending belaka benar-benar berani menghina mereka di wajah mereka. Betapa keterlaluan kurang ajar. Ini benar-benar pria yang tidak tahu aturan, seorang Raja Surgawi menyatakan dengan dingin. Ling Han melihat ke arahnya. Raja Surgawi ini mengenakan jubah ungu panjang dan memiliki penampilan seorang pria paruh baya. Dia kurus dan tinggi, dengan bantalan yang kuat dan dominan. Ling Han tersenyum tipis. "Kakek tua, apakah kamu tahu bagaimana berbicara seperti manusia?" Raja Surgawi berjubah ungu tidak bisa menghentikan matanya melebar. "Kakak, apa yang kamu katakan?" "Kakek tua, bukan hanya kamu tidak bisa berbicara dengan baik, bahkan telingamu punya masalah." Ling Han mendengus. Pihak lain jelas datang untuk menembaknya. Jadi apa perlunya bersikap sopan lagi? "Tidak perlu turun ke levelnya. Kita harus menjatuhkannya," kata Raja Langit Biru Utara dengan tidak sabar. Dia masih ingat bagaimana dia melarikan diri dalam aib, dan bagaimana rumahnya sendiri telah digeledah seluruhnya oleh Ling Han. Ketika dia mendengar tentang ini, dia benar-benar hampir pingsan karena marah. Ini adalah penghinaan yang luar biasa besar yang belum pernah dia alami. "Brother Blue North, apakah bocah ini benar-benar aneh?" seorang Raja Surgawi bertanya. Mereka benar-benar tidak percaya. Tingkat asal Ascending belaka sebenarnya mampu menandingi Raja Surgawi. Meskipun Raja Langit Biru Utara berulang kali mengatakan bahwa ini bukan lelucon, dia masih tidak bisa menerimanya. "Betul sekali," Raja Langit Biru Utara mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Jika bukan itu masalahnya, apakah dia perlu mendapatkan 6 pembantu? Apakah mereka berpikir bahwa dia tidak menginginkan harga dirinya?" Ling Han menatap Raja Langit Biru Utara, dan dengan pikiran, pedang iblis surgawi sudah digenggam di tangannya. Kakinya sedikit tertekuk, dan dia mulai mengumpulkan tenaga. Ini alat surgawi itu. Mata Raja Surgawi semuanya terfokus pada pedang iblis surgawi, dan tatapan mereka semua dipenuhi dengan keinginan yang tamak. Raja Langit Biru Utara mengangguk. "Ini memang alat surgawi. Saya tidak peduli dengan bagaimana Anda membagi alat surgawi ini di antara Anda sendiri, saudara-saudara, selama Anda menyerahkan anak ini kepada saya." Sepakat, semua Raja Surgawi lainnya mengangguk. Tepat pada saat ini, Ling Han telah selesai mengumpulkan kekuatan, dan dengan lemparan tiba-tiba dari tangan kanannya, pedang iblis surgawi melesat seperti anak panah, terbang cepat menuju Raja Langit Biru Utara. Lemparan ini telah menggabungkan semua kekuatan Ling Han, dan lebih ditingkatkan dengan peraturan waktu, sehingga kecepatannya telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Lebih penting lagi, setelah pedang iblis surgawi menyerap 4 senjata yang rusak, sekarang benar-benar memiliki kekuatan baru. Dalam sekejap, pedang iblis surgawi melintasi ruang angkasa, dan tiba di depan Raja Langit Biru Utara, seolah-olah mengabaikan semua masalah jarak. Raja Langit Biru Utara ketakutan.
jika ini adalah senjata lain atau bahkan pukulan dari Raja Surgawi lain yang terbang ke arahnya, dia akan cukup percaya diri bahwa dia bisa mempertahankan hidupnya. Itu hanya masalah seberapa serius lukanya. Namun, pedang iblis surgawi terlalu menakutkan, dan dia sudah mengalami kerugian sebelumnya karena kekuatannya. Dia melepaskan raungan. Dia tidak lagi punya waktu untuk melarikan diri, dan saat dia mencoba yang terbaik untuk membungkuk ke belakang, dia memfokuskan semua kekuatannya ke dahinya untuk bertahan melawan serangan ini. Puh! Pedang iblis surgawi melesat melewatinya, dan langsung menancap di dahi Raja Langit Biru Utara. Tusukan ini sampai ke ujung, dan hanya menyisakan gagang yang masih mencuat dari dahinya. Raja Surgawi ini tersandung, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Itu hanya waktu yang singkat, dan dia benar-benar telah dibunuh dengan satu serangan pedang dari Ling Han. Peng, dia jatuh ke tanah dengan keras. Seketika, langit dan bumi memucat. Hujan darah menghujani dengan deras, memancarkan kesedihan yang tak ada habisnya. Seorang Raja Surgawi telah meninggal, dan langit dan bumi berduka. 6 Raja Surgawi lainnya tercengang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Ling Han akan bergerak begitu tegas? Dia jelas dikelilingi oleh 7 Raja Surgawi yang hebat, namun sebenarnya berani mengambil inisiatif untuk melakukan langkah pertama, dan itu adalah serangan yang sangat sengit dan mendominasi pada saat itu. Dia telah membunuh Raja Surgawi dengan satu serangan pedang. Mereka mengalami sedikit ingatan, dan merasa bahwa meskipun lemparan Ling Han dipenuhi dengan kekuatan, itu hanya bisa membuat Raja Surgawi lengah, paling banyak. Senjata mematikan yang sebenarnya adalah alat surgawi itu sendiri. Itu telah langsung berpindah melalui ruang, kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Raja Surgawi tidak dapat bereaksi tepat waktu. Raja Langit Biru Utara benar-benar mati sia-sia. Keenam Raja Surgawi yang agung merasakan simpati yang muncul dari melihat salah satu rekan mereka terbunuh dengan cara seperti itu. Dalam hal kekuatan, Raja Langit Biru Utara jelas tidak kalah dengan Ling Han, namun dia masih terbunuh dengan satu serangan, yang bahkan sekarang mereka temukan agak sulit untuk diterima. Pedang surgawi ini terlalu luar biasa. Tapi itu hanya sesaat, dan keserakahan yang kuat muncul di keenam Raja Surgawi yang agung. Di tangan Ascending Origin Tier, pedang surgawi ini sudah sangat kuat. Lalu, jika mereka yang menggunakannya, seberapa kuat kekuatannya? Chapter 2430 Raja Sudo Celestial. 6 Raja Surgawi yang agung semuanya mengeluarkan teriakan perang, dan menerkam ke arah mayat Raja Langit Biru Utara pada saat yang hampir bersamaan. Mereka secara alami tidak memperhatikan apa yang akan ditinggalkan oleh Raja Langit Biru Utara, melainkan ingin merebut pedang iblis surgawi yang masih menusuk keningnya. Ini benar-benar perang Titan, semua menggunakan triknya masing-masing. 6 Raja Surgawi yang agung semuanya menggunakan semua cara yang mereka miliki untuk memastikan bahwa mereka akan menjadi yang pertama mencapainya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Untuk apa kalian berebut? Dengan kait jarinya, Siu, pedang iblis surgawi melayang dengan sendirinya. Bilah pedang memancarkan kekuatan yang menakutkan. Itu seperti Raja Surgawi yang melepaskan kekuatannya. Dari sudut alat, pedang iblis surgawi saat ini hanyalah alat surgawi semu bintang 8. Tetapi meskipun demikian, jika Ling Han ingin memerintahkannya untuk bergerak, tentu saja itu juga masalah kecil. Tapi dalam hal ketajaman, pedang iblis surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Itu telah meminum darah Raja Surgawi, logam surgawi yang halus, dan saat aura pembunuhnya merembes keluar, bahkan Raja Surgawi akan merasa waspada. Seperti yang diharapkan, pedang iblis surgawi melayang ke udara, dan kemanapun ujung bilahnya mengarah, setiap Raja Surgawi merasakan hawa dingin naik di hati mereka. Tanpa sadar, mereka mundur selangkah. Dengan pikiran, pedang iblis surgawi segera menembak kembali ke arah Ling Han. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan dia sekarang memegang pedang iblis surgawi sekali lagi. Dia tersenyum dengan tenang. Siapa lagi yang ingin bunuh diri? 6
6 Raja Surgawi yang agung semuanya tampak marah. Jenis kekuatan yang bisa dilepaskan oleh pedang iblis surgawi di tangan Ling Han adalah sesuatu yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Dan jika mereka jujur, jika pedang ini ditembakkan ke arah mereka, siapa yang akan memiliki keyakinan bahwa mereka bisa berhasil memblokirnya? Bahkan tidak satu pun. Oleh karena itu, mereka semua dengan cepat menarik jarak, dan hanya dengan cara ini mereka akan merasakan rasa aman. Raja Surgawi yang agung dan mulia, dan itu adalah pertarungan 6 lawan 1 pada saat itu, dan mereka sebenarnya dalam posisi bertahan. Itu tidak bisa dihindari. Siapa yang meminta Ling Han untuk memegang senjata yang begitu kuat? Sebenarnya, 6 Raja Surgawi tidak berpikir bahwa kekuatan gabungan mereka tidak akan mampu menekan Ling Han. Selama mereka berenam bergerak sekaligus, Ling Han hanya akan mampu menangani satu, paling banyak, dan apakah 5 Raja Surgawi masih belum cukup untuk menekan satu tingkat asal ascending? Tapi masalahnya, siapa yang mau menjadi orang yang berkorban? Jika Ling Han bisa membaca pikiran mereka, dia pasti akan mengejeknya. Meskipun kecakapan pertempurannya baru saja mencapai tingkat Raja Surgawi, itu sama untuk pembelaannya. Jadi bagaimana jika 5 Raja Surgawi menyerangnya pada saat yang bersamaan, menyebabkan pukulan serius atau bahkan fatal padanya jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 2 atau 3 gerakan. 6 Raja Surgawi yang agung semuanya suram. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa itu terlalu merepotkan bagi 7 Raja Surgawi yang hebat untuk bergabung hanya demi tingkatan asal yang meningkat. Tetapi mereka bahkan belum mulai bertarung, dan salah satu dari mereka telah terbunuh olehnya, Ling Han. Dan sekarang, mereka jatuh ke dalam situasi yang memalukan. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Dihadapkan dengan penghinaan Ling Han, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Apakah kita bertarung atau tidak? Jika tidak, maka jangan menghalangi jalan, kata Ling Han datar. Meskipun kata-kata ini tidak terlalu sopan, dibandingkan dengan kata-katanya sebelumnya, kalimat ini jauh lebih baik. Keenam Raja Surgawi yang agung saling bertukar pandang, dan mereka semua menggelengkan kepala karena tidak ada dari mereka yang ingin menjadi orang yang mengorbankan diri demi kepentingan yang lain. Oleh karena itu, aliansi mereka secara alami tidak dapat dibentuk. Siu, satu Raja Surgawi adalah yang pertama pergi, yang diikuti oleh yang kedua, yang ketiga, dan dalam sekejap, keenam Raja Surgawi telah pergi. Ling Han tidak menjadi ceroboh, pedang iblis surgawi terlalu diinginkan. Keenam Raja Surgawi itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan bersembunyi di sudut gelap di suatu tempat, mencari kesempatan untuk bergerak. Mereka adalah Raja Surgawi, makhluk terkuat dari alam surgawi. Dan setara dengan peraturan itu sendiri, siapa yang berani meremehkan mereka? Lanjutkan perjalanan, kata Ling Han dengan tenang kepada kusir. Ya, si kusir praktis tercengang oleh Ling Han sekarang. Dia telah menembak seorang Raja Surgawi sampai mati dengan satu serangan, dan mengirim 6 Raja Surgawi lainnya untuk pergi. Prestasi pertempuran ini praktis menyilaukan. Dia buru-buru mendorong kereta, menghormati yang ekstrim. Ling Han melirik mayat Raja Langit Biru Utara, dan mengulurkan tangannya untuk mencari barang-barangnya. Adapun tubuh itu sendiri, dia tidak menyentuhnya. Bagaimanapun, Raja Langit Biru Utara adalah manusia. Ling Han merasa bahwa menggunakan darah mantan untuk memperbaiki dirinya agak aneh, dan tidak dapat diterima. Ini tidak seperti raja leluhur dari alam asing. Dia tidak merasakan rasa bersalah psikologis apapun karena menggunakan milik mereka. Kereta ditempa maju, dan tiba di kota berikutnya beberapa bulan kemudian. Namun, tidak ada buah surgawi yang baru saja matang di sini. Oleh karena itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Sepertinya keberuntungan mereka menjadi buruk. Mereka telah melakukan perjalanan ke beberapa kota berturut-turut dan masih belum menemukan pematangan buah surgawi, dan waktu yang mereka habiskan dalam perjalanan itu sudah selama 7 tahun. Setelah mencapai kota berikutnya, Ling Han memutuskan untuk menghentikan kereta, dan tidak lagi melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan sebuah penginapan, dan mulai memelihara benih surgawi mereka dengan segala upaya mereka, meningkatkan kecakapan pertempuran mereka sendiri. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi telah berlalu. Ling Han dan yang lainnya telah mengembangkan tanda benih surgawi,
dan juga telah memperoleh semua rahasia yang terkandung di dalamnya. Selama mereka mendorongnya sedikit lebih jauh, mereka akan dapat maju ke tingkat Raja Surgawi. Pada saat ini, mereka semua berhenti. Mereka memiliki aspirasi lebih lanjut. Benih surgawi pertama jauh dari mencapai tingkat kesempurnaan, dan tidak cocok untuk menjadi benih surgawi mereka. Ling Han memulai ramuan pil. Dia sudah lama menyiapkan sisa bahan. Satu-satunya hal yang hilang adalah benih surgawi. Sebelum datang ke Celestial Path, Ling Han hanya berencana mengumpulkan pecahan Celestial Seed dan perlahan mengumpulkannya menjadi Celestial Seed yang lengkap. Setelah itu dia akan membuat Celestial King Pill. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka benar-benar akan sangat beruntung karena mereka semua memiliki benih surgawi lengkap masing-masing begitu cepat, dan dengan satu tambahan pada saat itu, ini sudah cukup untuk digunakan untuk meramu Celestial King Pill. Ini cukup untuk membuat sebagian besar Raja Surgawi di masa depan mati karena iri, karena jika seseorang menelan pil Raja Surgawi, pencapaian mereka akan terbatas selamanya pada surga pertama. Ini terlalu boros. Namun Ling Han tidak peduli. Dia mengeluarkan benih surgawi pertama. Itu bukan lagi benda padat, melainkan tanda spiritual yang lengkap. Tidak heran seseorang hanya akan terbatas pada surga pertama dengan menelan pil Raja Surgawi. Itu karena apa yang dicap adalah pemahaman tentang Dao Agung milik orang lain. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa melangkah lebih jauh dan menghasilkan benih kedua? Di bawah efek percepatan waktu, Ling Han menyelesaikan ramuan Celestial King Pill hanya setengah hari kemudian. Dia telah berhasil mengira pil yang sudah selesai baru saja mencapai 2 bintang. Dia hampir gagal. Tetapi pada upaya pertamanya meramu pil Raja Surgawi, dan yang setingkat bintang 5 pada saat itu, dia berhasil. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkannya keterampilan Ling Han dalam alkimia. Mereka mengakhiri masa pengasingan mereka yang singkat dan terus maju. Persinggahan mereka kali ini pasti sepadan, bukan karena Ling Han telah meramu pil Raja Surgawi, tetapi karena peningkatan besar telah terjadi dalam kekuatan permaisuri dan yang lainnya. Mereka telah secara resmi melompat ke tingkat Raja Sudo Celestial. Ling Han telah melawan mereka sebelumnya. Tanpa menggunakan metode lain, indeks vitalitas permaisuri dan Hunyu bisa mencapai 4.800 poin, dan setelah mengkonsumsi bumi iblis merah, indeks vitalitas mereka bisa sangat mendekati 5.000, tapi itu masih sedikit. Dan dalam kasus Bewitching Maiden Row, dalam kondisi normal, vitality indeksnya sekitar 4.700, dan akan melonjak menjadi 4.900 setelah mengkonsumsi Crimson Demonic Earth, yang juga sangat kuat. Sekarang setelah kecakapan pertempuran mereka meningkat, mereka bisa pergi dan mendapatkan benih surgawi yang lebih baik. Mereka menyadari bahwa jika bukan itu masalahnya, selain dari seseorang yang memiliki keberuntungan aneh seperti Ling Han, yang pertama kali menjadi penguasa alam kecil, kemudian bertemu wali, dan memperoleh gulir dimensi, yang memungkinkannya untuk mengekstrak energi partikel void dan dengan demikian mendorong seni tubuhnya ke ketinggian tingkat Raja Surgawi. Indeks vitalitas orang lain bahkan Ji Wuming paling banyak adalah 4.700, dan ini juga memperhitungkan bumi iblis merah. Tetapi dengan batu loncatan seperti ini sekarang ada kemungkinan untuk mendapatkan benih surgawi yang sempurna. Mereka berangkat sekali lagi, dan tiba di kota berikutnya, dan disinilah Ling Han menemukan para pembudidaya dari alam surgawi barat. Bukannya mereka hanya bisa bertemu dengan para pembudidaya dari alam surgawi barat setelah menempuh setengah perjalanan, tetapi lebih karena tidak ada terlalu banyak penyimpangan setelah kedua belah pihak masuk ke jalan surgawi, dan itulah mengapa mereka hanya bisa bertemu. Di sini, bersambung ke chapter 2431. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.